Satu, dua. Yo, kembali lagi di podcast Impromptu, podcast nomor 1 di Indonesia. Belum jadi nomor 1. Lu jangan pencet ini. Ini baru properti baru. Properti baru kita. Dah, mati dulu. Properti baru. Selamat datang kembali di podcast Impromptu. episode ke Hashtag OTW 17. podcast nomor 1 di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai podcast kali ini, alangkah baiknya kita menyanyi jingle. Menyanyikan jingle dulu. Oke, semuanya berdiri. Kita hormat terhadap jingle kita. Nggak usah deh. 3, 2, 1. Nggak Ya usah. udah, nanti kita bikin recordingnya lebih proper. Ya udah, kita sebagaimana episode sebelumnya, Apa? di episode kali ini kita nggak akan berdua doang. Berdua doang karena kita harus mengundang salah satu teman kita. Betul, biar lebih rame Biar lebih obrolannya asik. dan lebih lebih kaya sudut pandang. Betul. Jadi Dan terima kasih untuk orang yang udah denger kita. Gak usah Iya. disebut berapa, tapi nggak usah. terima kasih. Semoga kalian tetap, harusnya yang denger share juga. Nggak usah lah, bebas lah gimana. Udah mereka. minta share aja, Nggak usah. gak mau bebas minta. Ya lu bebas. Minta share ya. Nah, kalau kata Chandra share. Share. Kalau kata gua sih Share, like, em, Komen. subscribe. Ya boleh. Share. Sekarang episode ke-17, kita tag-nya agak telat. Episode ke-17, Hari jam Rabu. 17 menit 17. Anjir, iya benar tuh. Tuh, 17. Promo Ini 17 akan datang iPad 1 juta dari Baimong. nggak usah. Lo tau gak yang live Baimong? iPad 1 juta, iPad 1 juta. Itu dari Baimong. Kalau nggak suka Baimong. Suka? Oh, suka. Gak suka lah, kan cowok. Iya, maksudnya nggak seneng gitu. Lu Biasa aja sih. biasa aja. Ya udah, ntar dulu ini intro mah ini dulu apa namanya? Sekarang tanggal Impromptu. 29 Januari 2025. Selamat tahun baru. udah lama nggak usah. Apa lagi? Nggak Apa anjir? Kan? tahu. Nggak tahu kan? Ya udah, seperti biasa sebelum kita memulai ke segmen-segmen Berikutnya ada yang berita-berita ada, kita bahas dulu apa yang lagi rame di sosial Indonesia. media Di Indonesia. di Indonesia. Pagar laut. Tapi Gue udah nyebut. sebenarnya pagar enggak, laut. gua sebelum kita masuk ke bahasan ini emang aneh sih. Harusnya kita undang guestnya dulu nggak sih masuk? Oh ya, Kita bahas bareng gitu. dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi Coba guestnya ngomong dong. Uy gitu. lu lu mau masuk dari segmen ini apa pas udah bahas musiknya aja? Bebas. Oh ya udah, karena bebas. Cewek bebas. Cewek bang. Kayak cewek. Ya nggak apa-apa lah, biarin lah dia jadi guest kali Iya. ini. Jadi suka Oke. sama dia. Langsung aja. Ya, biar ya udah langsung aja. Langsung aja kita panggilkan teman kita Akbar Bagas. Tiar Ya. dari Cikarang jauh-jauh. Dari Cikarang jauh-jauh. Terima kasih Terima Akbar. kasih, silakan masuk. Gimana di sini? Ya, apa kabar Akbar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Ini ada keyboard di sini mau main. Nah, Jadi jadi- buat hiasan aja sebenarnya. Akbar ini sebenarnya pianis ya guys. Kalau ketawa sih Karena kita jangan sudahin. ketawa kocak. khusus episode Akbar. Alasan ini kenapa bawa Nggak, sebenarnya gue agak aneh sih manggil dia Akbar. Jadi Bye. lu biasa Oh, dipanggil kenalin apa? diri lu. Iya. Dipanggilnya apa? Jadi kalau gue biasanya di sini dipanggilnya Abai, karena Abai. di Bandung. Kenapa tuh? Gak tahu. Nah Kalau itu di gue Ci- juga bertanya-tanya. Kalau di itu. Cikarang lu dipanggilnya apa? dipanggilnya Akbar gue kalau di Cikarang. Di sini kenapa Abai? Nah nggak tahu. Lu punya panggilan Bandung gak? Enggak. Gue punya gue. Tapi gak ada orang yang tahu kan di antara lu. Enggak usah. Jangan berarti. Itu Apa aneh tuh, itu. apa Gak, tuh? jangan ya. Nanti aja. Bebas. Khusus Jadi, apa panggilan? Teman-teman SMA gue gak manggil gue Chandra soalnya. Apa? Jangan. Boleh lah. Bebas. Kan lu. Panggilan gue Ocan. Oh. Ya si ada teman kita juga ada Si yang Dea manggil. kan. Iya. Itu gara-gara main sama teman-teman Oh, SMA gue. benar, makanya lu Oh. dipanggilnya Iya. Ocan sama dia. Kenapa Ocan? Oh kirain itu Kenapa? panggilan dari si Dea. Nggak tahu. doang. Kenapa Ocan Gue dipanggil? gak tahu. Lu enggak tahu. Kenapa O? Gak tahu. Karena panggilan orang tuh kayak refleks aja. Menurut gue kayak berarti- manggil orang enaknya manggilnya ini nih udahlah gitu. Berarti sama kayak gue nggak tahu juga. Kayak Lu lu kan nggak tahu Abai. juga, nggak tahu. dari manggil. Nggak Yang manggil lu pertama Abai siapa? Siapa ya? Nggak tahu lupa. Pokoknya anak musik. Ya udah. Pokoknya anak Oke. musik. Produser ada gak boleh di spill produser. Oh, iya. Oh, Minggu jangan. depan produser Oh iya, kita akan review. memperingati lagi episode 18. Episode 18 Face beliau reveal dari
produser. Dia udah siap kayang, udah siap mandi lumpur, udah siap guling-guling, Pokoknya siap viral. siap viral. 2025. Tapi jangan lupa give pause-nya. Give pause wajib. Pokoknya lupa give semakin pause. tinggi gift-nya Semakin gila dia. semakin gila. Kalau dia give pause 100 dia lompat. Lompat dari lantai 7 parkiran. Upi. Mati dong. Gak apa-apa, uangnya buat kita. Waduh. Tapi janganlah. Pembunuhan murder. Lumayan sensitif di UPI iya. kan. Kemarin baru ada Di PPJ ya, PPJ. Yang di PPJ itu Bukan Baru yang gila. gimnas. yang di UPI banget, Oh, yang di di- Dinas, yang di Tapi yang Gimnas, di- di parkiran juga ada. Ya. Bukan parkiran parkiran ya, yang dari lantai berapa gitu. PVJ kemarin. Itu juga ya. itu yang PVJ ada juga. Isunya ya. sih anak UPI katanya. Nah, PVJ. iya benar. PVJ kapan? Iya, Heeh. kemarin. Baru berapa Dari hari lantai lalu? berapa? Kemarin lantai 11 gitu. 11. Katanya anak baru ya, angkatan baru ya. Nggak tahu Nggak tuh. tahu itu mah. Gue lihat di komen-komen sih banyak yang bilang putus cita gitu. Tapi ya komenan sih bebas sih. Maksudnya Ya, belum tentu Subjektivitas. iya, belum tentu bener gitu. Ya, asumsi Asumsi orang lah. masyarakat itu mah. Nggak tahu ya, mungkin dari polisi setempat mungkin masih diinvestigasi mungkin. Enggak tahu dilanjutin atau enggak. Ya udah kita lanjut. Nah, Polisi. ini Dia kan gua sibuk. evaluasi dari episode sebelumnya nih. Apa? Kita tuh kurang banyak mengulas identitas dari Kita. tamu kita. Oh ya, Kayak yang minggu kemarin kan Kemarin dia- Si Sato ini terlalu atraktif dia, gue bingung. dia terlalu keasikan gitu Iya. maksudnya. Enggak, kitanya juga Enggak, kurang dia peka. jangan diundang Asik lagi lah. dengan vibes. Gak usah diundang lagi dia. Nggak usah. Emang gak Usah. bakal juga. Sekali aja sekali. Kecuali ada Kita ulas ya udah. Bang Ulas. Akbar ini ya. Nah, Lu mau nanya apa? Atau lu mau tanya? enggak, gua dulu gua mau nanya. Atau lu mau ditanya apa? Bebas. Bebas tuh. Udah. Kan Maksudnya- kalian yang punya acara. Enggak, Oh, maksudnya siapa tahu lu nggak mau ditanyain. Iya, siapa tahu lu jangan tanya gua. Ya. Ya, misal Hal-hal yang sangat sensitif yang menurut kalian lah. Gua enggak tahu. Nah, Gua enggak itu ada gua nggak tahu batasan kan, sensitif. Mas Misal- Oli. Mas Cali. Kayak di PWK, Mas Ini Oli. bingung ini nanti kita gue sensor. nggak usah disensor. Nggak usah disensor. Nggak tahu sih, tergantung. Berna kalau- dia kalau juga emaknya. bertanya-tanya kan. Cokbun pas waktu si Vindes ngomong, Cokbun apa? Ya udah, bebas nih berarti. Ya, Misal kayak gue tanya, lu Pilpres kemarin milih siapa? Oh, Gitu. iya. Lu jawab, siapa? Itu Nggak ditanya. usah, beneran mau dijawab. Enggak, maksudnya ya nanyanya yang menurut kalian masuk akal dan Oke. masih Yaudah ini kita aja. perihal ini aja. Ya, bebas Positif aja. Kemarin Ya. tuh berarti Bebas tapi ya kayak gitu. baru lulus berarti, baru lulus. Baru Atau gimana? Nah, lu itu kecepetan, pelan-pelan Chan. Udah to the point aja. Nanya tuh lu asli mana gitu Udah dulu. kan Cikarang. Ya kan belum. Lu kenapa lu yang jawab? Ini ada orangnya. Kenapa lu yang Ulang, ngasih ulang, tahu ulang. maksud gua? Lu dari mana, Bro? Asli. Iya. Asli mah dari Cikarang. Dari Cikarang. Cikarang. Lahir di situ, besar Lah- di situ. nah, sebenarnya gue rada bingung nih. Ya. Perihal asli, soalnya gue lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang pada tahun yang sama, beberapa bulan langsung pindah ke Cikarang karena bokap dapat gawe di Cikarang. Oh, tapi Bukan lu dapet. lahirnya di rumah sakit Dulu Iya, di iya, rumah sakit di rumah Tangerang sakit. Sari Iya, Asih. maksudnya di Tangerang. Masa di sungai dia? BSD kalau nggak salah. Lu lahir di rumah sakit kan? Rumah sakitnya Sari Asih. masih. Sari Asih di Tangerang. Pinggir sungai. Tangerang. Pinggir Nggak tahu. enggak. Kayaknya mah di daerah BSD atau apa gitu. Asik kantor BSD. Nggak tahu. Udah, Enggak lu. ketukar kan? Apa gitu. Siapa tahu lu Enggak, anaknya. bener. Enggak, Gue pernah lihat aktenya. Tapi benar sih. Akte mah gua- bisa dibuat. Enggak ada fotonya juga, ada Pernah fotonya. ke rumahnya Abai kan, terus ngelihat foto sama bocil. sama bapak, ngelihat bapaknya langsung mirip lah, bapaknya sama Iya, Abai. Maksudnya gue bisa menjamin. Salah itu. Oh, Mirip. menurut lu mirip gue. Mirip, lu mirip banget sama Gua bapak belum lu. pernah ketemu. Udah ketemu pas waktu wisuda kan? Oh iya, sudah. Gua waktu itu main kayak waktu lagi main ke Cikarang. Kakaknya iya. paling mirip sama dia kakaknya. Iya, mirip. Oh, Iya, iya. pokoknya enggak ketukar lah, ini anak beneran mirip. Beneran. Sama 100% genuine. Alhamdulillah. Itu di Cikarang, SD, SMP, SMA di Semua sana, di sana, di Ya, sana. SD, SMP, SMA di Cikarang. Terus Nah, terus kuliah lu kemana? kuliah di Bandung di UPI. Di UPI. Ambil apa tuh? Sebenarnya dulu tuh pengennya ngambil sastra Inggris ke Ya. UPI. Karena nggak tahu kenapa waktu itu pas lagi zaman-zamannya pendaftaran kuliah tuh Bingung. Enggak. sempat bingung, ada bingungnya gitu. Padahal cuma modal lagi suka berbahasa aja waktu itu. Lagi- Dan mikirnya sastra Inggris tuh bisa ngomong Inggris. bukan. Iya, jadi kita kan otomatis bisa menguasai gitu kan Betul. lulusannya. Jadi kerjanya tuh bisa di segala bidang. Mikirnya gitu. Jadi paling fleksibel. Fleksibel gitu. Karena bahasa paling penting ya. Tapi ternyata setelah 5 kali ngedaftar, Lu 5 kali. 5 kali ditolak 5 kali.
Ya udah, Nah, nggak apa-apa. nggak keterima semua tuh. Kejuan. semua PTN yang ada di Bandung. Iya. Habis itu ya udahlah, sebenarnya pengen kuliah musik udah kepikiran dari awal SMA, cuma masih kayak terlalu masih kayak labil gitu. Ngapain dan lah nggak masuk seni, ngapain Nggak lah terlalu gitu. yakin gitu ya. Nggak terlalu yakin karena kan waktu itu berusaha menyeimbangkan si ekspektasi dari orang tua gitu. Iya. Akhirnya karena nggak keterima ya udahlah, pilihan terakhir cobain yang benar-benar gua Pengen. Suka yang gue suka, passion lah gitu. musik. Akhirnya Musik. terjun lah lu. Akhirnya gue daftar. Nah sebelumnya waktu itu tuh si Mandiri UPI udah tutup. Tapi waktu itu ada satu teman gue kayak dia ngepost di story WA keterima di musik UPI, bukan pendidikan musik. Siapa namanya? Sebut Gua tahu. Nggak usah, bebas. Ya bebas, lu mau sebut. ya ada teman SMA gue. Oh iya, gue tahu. Iya. Ya udah. Lu tahu? Oke, tahu. Ya kan Kan gua gua ngiranya di UPI tuh Lu tahu pendidikan musik doang kan. Iya. Ternyata di tahun itu baru banget ada musik non pendidikan. Iya Akhirnya benar. Lu daftar lah. daftar gua. Masuk lah lu. Masuk itu. Tapi bukannya udah Mandiri. ditutup Mandirinya? Nah, dibuka ya Dibuka waktu itu, lagi. dibuka lagi. Oh, Mungkin kayak Itu gelombang hoki dua sebenarnya. gitu ya. Mungkin Hoki karena gua baru itu. kali ya. Karena baru. Iya, BU. mungkin. Tapi bukan jurusan musik doang, maksudnya seleksi mandiri sesi 2 gitu kan. Oh, batch Iya. Oh ya. Iya. Jadi emang Tapi sebenarnya gue juga ikut mandiri UPI tuh yang kedua, yang pertama tuh udah kayak minder dulu, nggak bakal keterima gue meskipun kalau masih mandiri. bahasa Inggris tuh Iya. mandiri pertama. Enggak. Jadi udah nggak masuk. daftar. Nggak daftar Oh. mandiri UPI. Daftar ke UPI tuh yang SBM. Iya. Jadi Ngambil lu sastra Inggris. tadinya yang mandiri pertama mau daftar tapi udah minder jadi nggak jadi. Ah, Pas Mandiri tahunnya pas mandiri. ngeliat SW temen Ah. Lu dia FOMO lah. lolos. Ah. Ya udah lu coba deh akhirnya. gue coba. Masuk juga lu. Itu pokoknya pilihan terakhir itu waktu itu. Akhirnya main keyboard. Main keyboard. Masuk lu kuliah berarti ya. Iya, musik. kuliah. Gimana kuliah musik seru? Seru sih. Awal-awal emang ada struggle-nya kayak baca gitu-gitu. Baca Terus apa, partitur. partitur. Tapi lebih ke bebannya tuh lebih ke insecure-nya sih, jujur. Karena orang-orang lebih jago ya. Iya, betul banget itu. Tapi akhirnya lu nggak insecure dong harusnya. Untuk sekarang Enggak. berusaha menerima apa Menerima yang keadaan. apa yang Kalau gue jadi bisa sedih gitu. sih, Cok. Menerima apa yang gue bisa dan berusaha pede lah. Iya. Berarti Akbar ini lulusan musik berarti. Lulusan Sarjana apa? Sarjana seni. Sarjana SSN berarti. Sarjana seni. Keren. Keren ya gelarnya. Keren. Gue juga baru denger itu. Lu baru denger. Setelah gue kuliah seni Iya. baru ada itu. Tapi Bener. keren sih SSN. Iya. Kan tadi lu bilang passion ya musik ya. Ya. Ada perjalanan gak kayak misalkan dari kecil tuh emang suka nyanyi atau Nah, iya. lesin Nah, apa? Perjalanan bukan ya pengalaman bermusik lu. Iya, Pengalaman iya, iya. bermusik Maksudnya pertama lu. kali suka tuh kapan, Ah, mulai ah. belajar kapan. Iya, Nah, betul. pokoknya minat di musik tuh, interest di musik tuh waktu SMP. SMP tuh gue mulai Apa, belajar gitar dulu. ngeband ya. Awal-awal Nah, sebelum ngeband gitu, lu kayak anjir gue pengen masuk band nih. Kapan? Maksudnya ngerasa musik itu seru tuh Mm-mm. kapan gitu. pas SMP kelas 7. Pas setuju. Pas Apa 7. ngelihat demo eskul kah atau Enggak, apa? itu jujur dari kayak anak babarudakan gitu. Oh. Jadi kayak Di tongkrongan di sekolah itu nggak ada kayak band gitu. Jadi kayak inisiatif kita gitu. Ayolah bikin band gitu. Akhirnya jadi Gue lah. main kajon, temen gue. Oh, lu main perkusi berarti. Gue dulu awal sebenarnya bukan vokal, Iya, iya. main perkusi, gue main kajon dulu. Bukan dari artis berarti. Inspirasinya bukan dari artis. Ya, tapi biasanya kan Dari orang- artis. Siapa Oh, lu tuh? ngelihatnya siapa? Lu Eh, favorit lu siapa dulu? Lu Dulu ngeliat- banget ya. Ya waktu itu tuh. Berarti Drummer Avenged Sevenfold, James Pas Sullivan. Udah meninggal ya? Iya, udah meninggal. Dia ini ngobat. Itu pokoknya dulu ngiblat banget musik-musiknya ke sana lah. Berarti lu metal gitu loh. Makanya suka main drum gitu dan Iya. suka ngedenger yang gitu-gitulah. Terus ada satu momen itu udah jalan tuh, udah Iya. jalan ngeband tuh kelas 7. Ada satu momen waktu pas kelas meeting ada lomba vokal di sekolah. Nah, waktu itu anak-anak di kelas gua nggak ada yang mau. Nggak ada Iya. yang mau gitu. Lu maju. Gua dipaksa. Karena Dorong nggak ada yang lu. mau. Nggak ada yang mau. Lu Eh, lu. aja. Iya, akhirnya Kalau nggak mau lu gua pukulin. gitu. Gitu. enggak. Kan itu Pokoknya- dipaksa itu. Pokoknya waktu itu akhirnya gue nyanyi lah, gue masih inget banget lagunya waktu itu Shawn Mendes Imagination. Anjir. Itu lagu lama banget ya. Anjir. Shawn Mendes kemarin ngomong-ngomong Jumatan dia. Iya. anjir. Iya. Emang dia beneran Iya, so Iya. Di Turki kan. Di beneran Istiqlal. Daniel Caesar. Hah? Iya. Dan iya. Daniel Caesar sama Jumatan.
sama Rex Orange County. Hah? Juga. Serius? Tapi si Shawn Mendes tuh Jumatan di ini kan di Istiqlal kan? Sama temennya Mustafa. Di mana sih Jumatan? Dia juga penyanyi kayak di Gue percaya lagi. Enggak. beneran, iya, beneran. Serius? Serius. Mualaf Yang gue dari tahu sisi- cuma Shawn Mendes soalnya. Tapi kan orang Jumatan belum tentu mualaf, mungkin mereka mau nyoba. Iya. Maksudnya, tapi maksud gua kan dia mau nyoba, pengen tahu suasananya baru kalau misalkan udah yakin keimanannya baru masuk Islam gitu kan. Iya. Tadi lanjut pertanyaan. Berarti lu nyanyi lagu Imagination. Iya. Ini gue penasaran beneran. Sengaja Gue cek dulu. nggak dimasukin news karena emang bukan ke musik lah. Itu news itu. Tapi Kayak Ronaldo mualaf. Ronaldo yang mualaf. waktu mahal ini nikah juga nggak Hamil. Hamil. hamil dimasukin karena dia hiatus kan ada apa? Oh, berarti sangkut sama musik lah. Harus ada hal-hal yang bersangkutan dengan musik. Iya. Misal ada orang pensiun Mm-mm. karena Masuk news. meninggal. Iya, masuk. Lu ketawa. Ini geser kita ini Oke. yang satunya lagi kocak ya. Ya udahlah. Jadi sampai mana tadi kita? Tapi itu sih kalau gue baca sih dari detik tadi. Detik, Iya detik. tik, tik, tik. Maksudnya kalian bisa cek gitu ya kalau penasaran sama Iya. artikelnya dibahas, yaitu di akun X kan awalnya mah. Ada yang fotoin. Iya, jadi dia Jumatan di Turki, Oh, di Turki. terus dia ketemu sama Shawn Mendes sama Mustafa doang. Kalau yang dari X mah Ya, apa ya. Mustafa sama ini. Terus ya pokoknya kata si jurnalisnya nulisnya belum diketahui gitu apakah si Shawn Mendes ini masuk Islam atau enggak. Cuman dia pernah mention di 2022 kalau dia sedang mengalami perjalanan spiritual atau apa lagi. Pokoknya titik terendah dalam hidup, terus dia sedang dalam perjalanan spiritualnya. Ya. Jadi nggak tahu tuh itu apakah dia Iya. Jumatan atau Maksudnya ingin enggak, siapa tahu aja mungkin Mustafa bisa lebih dipercaya ya kalau Islam Namanya Mustafa. Emang siapa tahu dia mungkin diajak Mustafa kan di buat Turki gabut, di hotel gabut kan, ya udah lu ikut aja ke masjid sama atau emang lagi mengalami perjalanan spiritual kan mau gua. nyoba Ya kayak atau iseng aja kayak kita kan pernah juga si Ari. Si Iya. Ari. Jadi kita ya atau bisa jadi Iya, iseng bisa kayak jadi, gitu. bisa jadi. Cuman nggak tahu man. Yang Maksudnya, penting udah diparodiin Kakek. udah ada POV ketemu Shawn Mendes. Shawn. Yes gitu-gitu. Sial. ya udah gitu. Udah lanjut lagi. Ya tadi Imagination. Iya. Lu nyanyi Iya, Imagination. nyanyi Kenapa? lagu itu. Kenapa? Nggak tahu mungkin karena waktu itu lagi ngedengerin juga gitu dan yang apalnya itu gitu. Akhirnya nyanyi menang Menang. ternyata menang. Juara satu. Juara satu. Azan. Gokil. Juara satu sesekolah kan. Nah dari situlah Jadi vokalis lu. enggak belum. Enggak. Masih drummer. masih Tadi awalnya berarti ngedrum dulu, main dulu Baru dia Karena- dipaksa. karena nggak ada yang mau ngewakilin Nyanyi. kelas berarti. Iya. Ngewakilin kelas, dia ngewakilin kelas. Dia dipukulin. Vokal. Lu maju atau enggak gue Vokal. pukul. Tapi sebenarnya setelah lomba itu pun gue masih main drum gitu sampai Iya, SMA iya, gitu. Berarti udah enggak dipaksa. Jadi emang Kayak ngeband sampai SMA lah. Iya. Lulus SMA masih ngedrum tuh di SMA. Iya. Masuk kuliah. Nah pas masuk kuliah gue Ada coba spesialisasi kan. Nah iya gue kan waktu itu pengen ngambil perkusi kan. Cuman nggak ada. Gak ada. Nah dari situ gue mikir gue pengen ngambil apa nih ya? Apa gue pakai yang dulu modal yang dulu Tendang, gitu. tendang. Jadi Oh kayak ya, sebelum lanjutin sorry bye. Apa? Kita disclaimer dulu ya. Jadi karena di prodi musik di UPI ini jurusan baru dan minat banyak faktor sih, cuman ya jadinya belum ada spesialisasi drum sampai Ya, sekarang gitu Betul. ya. Jadi siapapun itu barangkali ada yang anak Mau- SMA yang Mau masuk ke minat kita. terus mau ngambil spesialisasi perkusi belum bisa Belum gitu bisa. kalau Di kampus mana ya ada drumnya? di UPI mau pendidikan ataupun nondik belum ada sih. sebenarnya di pendidikan dulu ada. Cuman ya pokoknya sekarang nggak ada kan. Sekarang Di nggak kampus mana ya yang ada? Kayaknya Unpas Isi ada kalau- enggak? Pas ada kalau nggak salah. Unpas ada deh, Unpas ada. Gua kalau nggak yang tahu ya. terdekat ini mah. Bandung mah ada, ya. Isbi ada enggak? Isbi enggak ada Isbi. Ya, tradisional Iya musik bambu. kayak karawitan. Oh berarti tadi lu main drum terus sampai SMA. Nah itu Ya. tadi lanjut ke ini apa? Apa? Spesialisasi karena nggak ada drum. Nah, akhirnya Udah gue lu mikir tuh ganti. di situ. Heeh. Gue pengen udah kepikiran ngambil vokal. Ya, jadi kayak gue coba pakai modal yang dulu pede aja. Jadi modal Jadi, gue Lu inget tuh, gue gua pernah, dulu. pernah menang lomba dulu. gue inget Lydia, dulu kayak Lydia, gitu. ya, modal. Iya modal. Terus akhirnya ini gue mau nanyain pengalaman pertama kali kan kita COVID ya waktu itu 2020. Iya. Lu COVID? Enggak.
Maksudnya Covid. kita Gue sempet sih kayaknya gue juga sempet Gua juga kena. sempet. Siapa yang Tapi di gue sini? gak sadar. Nah, udah dia bawa topiknya kemana-mana. Ya udah sih. Sabar dulu, ini masih Biarin. banyak bahasan kita. Udah, lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Kita Covid. Beli LCD. Router. Kita Covid. Covid. Nah, Covid kan sampai semester 3 kan. Baru Cuman beberapa matkul ada yang udah offline kan dari semester 2 pun. Nah, lu waktu pertama kali offline spesialisasi Ya. ketemu anak-anak vokal lain gimana? Impresi lu gitu ngelihat Apakah berbagai mereka macam kemampuan. mereka Apa kayak tuh? bagus banget atau gimana? Waktu pas awal gue tuh ada Bentar, itu semester 2 berarti. Apa? semester 2 itu waktu pas vokal pertama duluan kan ya? vokal duluan pas kuliah di kampus itu kan. Gue ngedenger beberapa teman jujur mulai insecure itu. Insecure. Mulai udah keluar musik gua. Enggak, nyampe gitu juga gitu. Cuma insecure-nya tuh kayak ngerasa tertantang. Ya. Tertantang. Wah, gua pukulin dia. Aku bisa Anjir juga pada kayak pada gitu. jago gitu. Gitu. Bisa gitu. Gua bisa nih bunuh mereka. Jadi kayak insecure ada cuma menarik juga ada gitu. Ya. Jadi kayak seru gitu ngelihatnya. Apa itu? Aduh, ini Ada info itu. Ya udah lanjut. Gak profesional ini. Gak profesional ini. Berarti lu insecure tapi gue juga pengen bisa gitu. Iya. Berusaha tertantang gitu lah. Kayak tertantang gitu dan berusaha buat bisa gitu. Bentar, Bay, balas dulu, Bay. Ini menarik soalnya. Ini apa lagi, Cok? Kita jadi punya Biasa. grup. Ada info. Seperti biasa teman kita satu ini. Udah, sorry. Oke, kita lanjutin podcastnya dulu. Oh, kompetisi. Gua nggak mau ikut ah. Ya, lu mah lemah. Kalau gua ikut kalian siapa ya? Aduh, kalian ketutup sama gua kalau. Udah. Kita fokus podcast dulu. Oke, berarti tadi dimulai dari lu insecure tapi tertantang. Ya. Habis itu apa yang lu lakukan? Apakah lu langsung latihan atau menambah wawasan atau gimana atau lu ya udahlah gitu. Kalau pas waktu Atau itu kuliah mah, aja udah. Kuliah aja gitu. kuliah aja gitu kayak Ngikutin have fun alur aja. aja. Have Ya fun udahlah aja, gitu masih ya. have fun aja gitu. Gak usah ngeliatin orang gitu. Ya. Lu gak usah Oke. lihat. Nah, oke, lu berarti kan vokal nih. Kira-kira lu kuliah musik menurut lu Worth it gak di 2025? anjing, jadi kayak reviewer lu. Apakah kuliah musik worth it di 2025? Udah kayak Let's see. Tidak tahu. kayak Let's see. YouTuber. Let's see. Lanjut part 2. Ini lu kuliah musik nih. Ya. Apa yang ngebedain? Lu pernah les? Les musik. Pernah dulu gue les drum. Ya udah, apapun itu ya. Menurut lu kenapa kuliah musik ini Ada. jangan kenapa dulu. Apa yang lu dapat deh dari kuliah musik ini gitu? Nah itu dulu. Maksudnya kan orang pasti masih banyak yang mandang sebelah mata. Iya. Terutama generasi-generasi yang lebih dulu dari kita gitu. Betul. Kayak orang tua kita. Orang tua kita kayak apa sih musik? Iya, kok orang tua gue juga masih bingung nih anak kerjanya Ngapain? ngapain. Ngapain? Iya. Bahkan saudara gue juga bertanya tadi, Iya kan? udah kerja belum? Kakek gue Udah PNS belum? Udah PNS belum? pada nggak ngerti kan kita tuh. Kan kita nggak tahu ya. Maksudnya mau daftar PNS juga nggak ada aja. Gue mau ngejelasin Sibelius gitu. Mau ngejelasin DAW kan pada nggak ngerti gitu. Iya. Maksudnya, Ini apa nih? nah sebelum pertanyaan yang lebih jauh, apa yang lu dapat gitu dari Iya, kuliah? Dari setelah lulus gitu. Ya, lu selama kuliah musik ini Iya. apa yang pengalaman atau lu mungkin kalau bingung ngejawabnya gimana ya bisa lu poin gitu. Pengalaman-pengalaman menarik selama kuliah gitu. Yang pertama yang jelas teori Tentang teori ternyata pas awal kenal ternyata musik banyak ilmunya gitu. iya banyak ilmunya, Ternyata banyak gua sejarahnya, bener-bener. bahkan ilmunya, terus bahkan ada perangka-angkaannya gitu kan. Ada hitung-hitungan juga. sempat apa kayak bingung gitu, cuma kayak merasa tertantang lagi kayak belajar lagi. Itu yang Iya. pertama, teori jelas. Yang kedua apa ya, lingkungan anak-anaknya sih. Lingkungan anak-anaknya tuh Pertemanannya iya, berarti. pertemanannya Kocak. yang gua rasa gitu Hmm. cukup erat karena teman-teman gue yang di luar dari apa anak-anak musik UPI gitu yang Kenapa orang-orang lu teman-teman ketawa kocak? Ya, terharu. Terharu. kayak anjir, teman-teman kuliah mah pada ya gitu Seadanya aja. seadanya, seperlunya. tapi kok gue kayak ngerasa enggak ya Gua solid gitu. banget ngerasa Gue kayak bahkan sampai sekarang beberapa dari kita kan ada yang kerja bareng gitu kan. masih Ya. terikat lah ya. Dan itu nyambung juga jadi ke relasinya, mau dari teman seangkatan bawah atau atas. Yeah. Nah itu
ngaruh banget ke gue sekarang. Gue dapat relasi lah alhamdulillah gitu Ya. dari angkatan atas buat pekerjaan gue sekarang gitu. Oke. Itu berarti yang lu dapet ya. Ya, sama pengalaman acara-acaranya dan sama oh iya Ya. wawasan lapangan pekerjaan. Oke. Itu. Jadi kayak sudut pandangnya jadi nggak sempit tentang Iya, pekerjaan dia. ternyata bidang di musik, kan? ternyata kita bisa masuk industrinya, kita bisa masuk ranah pendidikannya, Ternyata kita macam-macam masuk- gitu ya. macem, kan, banyak. kita masuk bisnisnya gitu. Lapangan kerja di musik. Iya. Bisa Tinggal pabrik. kita pilih aja gitu sebenarnya. Masuk pabrik. Pabrik juga bisa. piano. Tolong Casio. Casio, tolong Casio masuk Tolong ya. Casio. Kita udah masukin kamu di sini Casio. Ya gitulah pokoknya banyak gitu. Mungkin kita Nah, Apa tadi nih kan yang lu mau sempet ditanya? sempet dimention. Apa tuh? Berarti kuliah beres lah, kita bahas kuliah. selesai. Sudah Wisuda, sempet yeay. dimention sama lu tadi kan, lu dapat banyak beberapa kerjaan dari relasi Iya. relasi di angkatan atas gitu. Mm. Nah, berarti lu lagi kerja apa sekarang gitu? Kalau Ya relasi yo, kita. gini ya. Kalau relasi dari angkatan atas kebetulan dapat di ranah pendidikan, ngajar musik ngajar paduan suara lebih tepatnya sama vokal. di sekolah. Di sekolah ada SMP, ada SMA gitu. Nah, Oke. sama kayak belakangan ini baru-baru ini kayak baru dapat lagi gitu dari atasan lagi. Wis. Manajer lu berarti. Kakak tingkat lah, Ya. kakak tingkat. Kakef, Kalian juga kakef. pada tahu lah Ya, ya. ngerti. Maksudnya ini buat yang Iya, ngerti iya, ini. Kakef, Jadi kayak kakef. alhamdulillahnya sampai sekarang karena mungkin berawal dari waktu itu sebenarnya pertama kali ditawarin itu ada takutnya banget gitu. Karena belum pernah sama sekali ngajar dan kuliah pun bukan di ranah pendidikan kan. Maksudnya Iya. kita belajar kita tidak memfokuskan untuk bisa Kita nggak belajar ngajar gitu. Nah, tapi waktu itu karena peluangnya oke, waktunya oke, jadi berani gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari situ orang pada tahu gua ngajar di sini lah, ngajar di situ lah. Terus beberapa ada, oh si Abai mah ngajar di sini atau enggak dia mah bisa di Padus gitu. Jadi dapat tawaran terus. Gitu. Jadi kayak sampai Oke. sekarang dapat gitu. Bagus lah. Kalau gitu ya. Alhamdulillah gitu. Berarti lu enjoy dengan pekerjaan lu sekarang. Enjoy. Untuk saat ini masih enjoy. Duitnya oke nggak? Nah, Nah, itu masalah dia yang lebih penting sebenarnya ya guys ya. itu dia. Jadi lu dari pekerjaan sekarang bisa hidup nggak? Pertanyaannya gitu. Dia masih dia Gitu. datang ke sini hidup. Sumpah, jangan nggak, maksudnya bisa. Sebenarnya di Indonesia menurut gua masih sangat tidak profesional untuk di bidang pekerjaan kesenian karena kurang bijak dari hal pemberian Apa? Upah. upah menurut gua. Jadi emang nggak ada standarnya kan, maksudnya ya yang pertama yang udah pasti emang harus bagus dulu kan. Iya, iya. Intinya itu. Tapi yang bagus pun banyak yang masih Iya. di bawah standar upah yang mereka harus dapat gitu. Menurut gua masih belum. Tapi gue ngerti sudut pandang lu gitu ya, sebagai musisi ya kita emang ngerasa kurang dihargai gitu. Kurang ya. dihargai. Baik secara sosial ataupun secara Finansial. finansialnya juga gitu kan. Nah, cuman kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu, kayak misal dari sudut pandang ekonomi atau bisnis, itu tuh masuk akal gitu kenapa Iya. upah di musik itu minim, ya karena Di kita demand secara teori supply and demand gitu ya. Demand musik tuh sedikit gitu. iya, Demand di kita. musik tuh sedikit sehingga dan maksudnya kebutuhan musik tuh bukan primer kan. Iya, Makanya iya. jadi ya sekundernya sebagai Iya, hiburan, iya, makanya hiburan. demandnya nggak terlalu tinggi dan nggak penting-penting amat gitu. Nggak Kayak nggak ada penting-penting musik juga acara tuh nggak apa-apa gitu. Iya, Makanya iya, harganya murah gitu. Dari segi Maksudnya hukum juga. dari secara bisnis gitu, gua ngerti kenapa upahnya masih minim gitu. Betul. Di sisi lain gue juga ngerti kenapa musisi ngerasa kurang dihargain gitu, karena menurut gue sih masalahnya tuh ya di ininya sih, di apa namanya, pendidikannya. Jadi gimana cara kita menghargai seninya itu loh. Iya, Maksudnya gitu. kayak Pendidikan masyarakat umumnya. iya, maksudnya. jadi wawasan knowledge masyarakat tuh belum nyampe loh. Iya, belum, iya, iya, Buat iya, ngerti bahwa seni ini tuh susah, seni Iya, ini iya, tuh iya. mahal. Itu tuh belum nyampe Belum, gitu. belum. Ilmu sana tuh belum ngerti. Karena ya mungkin kaitannya sama ekonomi juga gitu, dimana banyaknya menengah ke bawah gitu kan. Jadi orang-orang ya buat dapat makan juga masih struggle gitu. Iya. Sehingga pendidikannya juga belum nyampe. Belum. Ya belum banyak kan yang sampai sarjana gitu. Masih kayak gampang Begitu, kayak gini jadi. mah.
Jadi ya Ya dinikmati aja lah ya ditulis. kita mungkin, tapi gua ngelihatnya industrinya makin oke sih sekarang musik gitu ya. Betul, Di betul. musik ya, semoga kedepannya makin inilah, Makin jaya. makin kaya lah Makin musisi. kaya. Makin kaya betul. Karena Itu dia. Iya gitu. Makin kaya benar. Dari segi hukum juga kita masih belum jelas. Nah ya itu ya banyak masalah lah, kita sering mention juga di Sering. episode sebelumnya. Tolong pemerintah Masalah hak cipta dan hak lain-lain. cipta. Udah lanjut kita ke cerita Lanjut. Bay dulu. Kemarin by the way skripsi lo apa? Skripsi gue tentang penciptaan. Nah, boleh dijelaskan. Itu maksudnya di bidang musik itu ketika kita jurusan musik ada apa aja sih gitu. Skripsinya kan banyak orang yang tanya tuh kayak skripsi musik ngapain sih gitu Iya, kan. iya. Kalau matematika kan ya udah angka gitu. Heeh. Kan belum tentu juga matematika angka doang gitu. Kalau yang pas zaman gua mah yang 2020, angkatan 2020 itu pilihannya ada 2 kan. Ada 2. Apa aja tuh? Pengkajian sama penciptaan kan. Apa itu? Kalau pengkajian kita kayak skripsi pada umumnya, pada Pada umumnya. orang-orang kayak biasa gitu. Jadi kita meneliti something gitu. Terus kita tulis, kita sidang gitu. Kalau ini sebenarnya nggak jauh beda, cuma hasil produknya mungkin Skripsi itu sendiri. kalau yang umum mas skripsi hasilnya kertas gitu ya maksudnya. Nah ini mah ada 2 atau enggak 3 bahkan. Kalau yang penciptaan. Kalau yang penciptaan Ada- bisa hasilnya skripsinya, karya tulisnya, audionya, atau enggak sama si partiturnya. Oh berarti karya dan tulisan itu ada. Iya, heeh. Dan kalau ngambil yang penciptaan pastinya lebih ribet. Lebih ribet tapi Pengalaman lebih gua. gimana lu? Lebih kalau gua ini Kemarin. sih lebih kayak apa ya? Memenuhi ini aja apa? Ego. Ego. Memenuhi apa sih namanya? Ya ini gua harus ngelakuin inilah gitu. Biar keren. Biar keren satu. Karena betul kan? tapi sebenarnya ngambil penciptaan musik udah kepikiran dari Dari lama. udah Ya tapi udah sebelumnya lama gue mau lah. ngelurisin juga sebenarnya penciptaan ataupun pengkajian tuh sama aja gitu. Oh, iya. Output akhirnya sama-sama penulis. Maksudnya dua-duanya sama-sama meneliti gitu. Maksudnya gue tadi kurang setuju sama yang lo omongin Oke, gitu. oke. Jadi Menarik ini. apa namanya? Sama-sama sebenarnya kita sama aja skripsi gitu. Iya. Cuman beda cara atau objek penelitiannya aja gitu. Atau dan caranya. Nah, Iya. kalau pengkajian yang pada yang emang kayak ya bisa dibilang kayak skripsi pada umumnya kan, Iya, iya. mengkajinya adalah isu-isu yang ada di dunia musik. Entah itu kaitannya ngetes teori, terus ataupun ya banyak sih yang ngetes teori gitu Iya, kan. Ya emang skripsi gitu kan. Kita mencoba mengimplementasikan teori Teori. terhadap fenomena-fenomena yang Iya, ada betul, gitu. betul. S1. Yang berbeda di jalur penciptaan ini adalah kita meneliti melalui proses yang berbeda, di mana kita meneliti dari proses menciptakan gitu. Jadi kita bikin komposisi, kita melalui rangkaian prosesnya. Nah, itu bahan penelitiannya gitu. Nah, itu yang mau gua omongin sebenarnya. Ya simpelnya penciptaan Itu lu relate, bakal guys. membuat sebuah karya Ya itu Terus susah aja ngomongnya dengan tadi. dukungan teori-teori dengan dukungan teori-teori yang ada. ya Kalau pengkajian itu teori-teori yang ada jadi kita nggak ya sama sebenarnya kalau di penciptaan nggak nguji teori gitu, nguji karyanya, bukan nguji ya tapi kan itu mengkaji karya Iya. barunya ini gitu. Ah, Ya itu pasti mengimplementasikan teori juga, iya, gitu. Cuman benar. yang paling beda tuh itu gitu, Itu doang, gitu. prosesnya, di mana Proses. yang satu ini menciptakan, ada Iya, tahapan iya, iya. menciptakan. Jadi rangkaiannya lebih emang ini aja apa namanya, lebih ribet aja Lebih sebenarnya. ribet aja. Itu tuh kayak mempersulit hidup aja. Iya. Kita bisa lulus lebih Ya, cepat. tapi keren aja. Tapi ya itu sih nilai apa namanya, nilai lebihnya ya lebih bervalue karena outputnya adalah Karya. musiknya gitu. Iya, Jadi karya. musiknya. Dan karena ini tingkatnya universitas gitu ya, pengujinya dan pembimbingnya adalah dosen-dosen, sehingga apa namanya, musik yang diciptakan juga harus apa istilahnya, harus akademis gitu. Betul. Jadi nggak bisa yang kayak standar industri, nggak bisa Iya, gitu. iya. Jadi ada standarnya tinggi lah Standarnya gitu, tinggi. secara keilmuan musik. Iya, Iya, betul. Itu kelebihannya. Kesulitannya duit keluar lebih banyak. Nah, Waktu juga mau Waktu sangat lebih. terkuras, tenaga semua pikiran Ya. pasti Nah. lebih terkuras dibandingkan betul, yang betul.
pengkajian. Betul sekali guys. Oke, kita lanjut lagi. Itu tapi belum dijawab nih, Abai. Apa? Yang mana? Ya skripsinya tentang apa gitu. Oh iya, Oh, skripsi iya. lu tentang apa? Berarti lu Judul. menciptakan apa? Menciptakan keyboard? Judul atau ide skripsinya Iya. deh. Kalau lu lupa judul persisnya. Judulnya Judulnya tuh adalah implementasi modal harmoni pada aransemen tanah beta. Nah, apa tuh? Vokal grup, oh iya itu. nah tanah beta tuh apa? Modal dulu apa? Kan implementasi modal. Gak usah itu kepanjangan. nanti Implementasi kalau- modal. kepanjangan. Dikit-dikit aja. Atau enggak nanti ditulis. Modal adalah Mager. Jelasin dikit aja Mager modal ngedit. apa. Modal. Iya. Jadi modal tuh salah satu teori musik zaman dulu yang gue pakai di skripsi gue. Nah itu. Teori apa? Modal tuh salah satu sistem nada. Nah, Sistem lu nada. jelasinnya gitu, Bay. Oh, Sabar, sabar. katanya ini dikit-dikit aja. Ya udah. itu dikit tuh. Modal tuh salah Sistem satu nada ya. sistem nada. Ya, Skill, sistem skill. nada, scale dalam musik Sistem nada. yang berasal ya sistem nada Skill. yang berasal dari zaman-zaman sebelum adanya musik modern. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi kan sistem nada Jangan atau- diperpanjang. Ya udah. Ya, Ya, maksudnya ya, ini ya, aja ya. jelasin. Oke. Scale Sedikit. sama sistem nada tuh berbeda. Ya udah. Boleh. Sedikit. Apa namanya? Lihat siapa yang paling pintar di sini. Nggak usah. Oke, next aja. Kepanjangan. Pasti gua udah Orang tahu. awam tahu Ya udah. tangga nada doang. Tangan nada doang. Ya, Jadi ya nih, itulah simpelnya. Kalau tangga nada kan macem-macem ya. Kalau tangga nada mah kan ada C mayor ini. Bla, bla, boleh bla, bla. dimainin. Nggak usah. Sok C mayor, Bay. Tangga nada. Itu mah Oh, chord. C mayor. Nah, itu kan C mayor atau Dah. ada juga Cis mayor. Atau ada juga Udah. D minor. Udah ya. Itu bukan D minor, Cok. Udah. Ya udah mau ya udah D minor, Ya D minor. ada juga ini kan apa namanya modal gitu. Modal. Modal, Coba misal- satu modal yang paling awam. Maksudnya bukan yang paling umum. paling umum ya, paling umum. Paling umum ya Dorian sih. Dorian aja. Dorian, misal C Dorian gitu. Go. Nah, sebenarnya kedengarannya nggak Nah, umum juga. Itu sebenarnya modal itu tuh. tangga nada. Ini Tangga nada. perbedaannya kalau sistem nada tuh Sistem nada gimana? sistem nada tuh definisinya gimana ya? Mainin aja. Adalah suatu sistem yang yang mengatur nada. Iya, sistemnya itu ada 3 gitu ya, yang untuk saat ini sih yang paling banyak diketahui dan kayaknya nggak ada lagi. Ya tonal tuh kayak tadi C mayor, D mayor, Mayor, pokoknya iya, itu mayor tonal. minor itu tonal. Tonalitas itu ya. Itu tonalitas. Sebelum ada tonal, karena kalau secara teori sebenarnya tonal juga kan termasuk dalam modal. Betul. Karena kalau dalam modal tonal contohnya mayor itu kan sama Tonal itu adalah pengembangan dari modal. Iya, jadi mayor itu sistem Kita nadanya kuliah di sini. sama kayak kayak ionian gitu kalau di modal. Ya, betul. Nah, modal ini lebih dulu sebelum tonal gitu. Iya. Nah, jadi ada modal, ada tonal. Yang paling umum kan tonal. Modal juga beberapa ya kalau di kalangan musisi mah atau akademisi musik ya apapun lah ya, Jazz, pegiat jazz, musik jazz. itu umum juga gitu. Ya. Terutama di jazz Betul. sering dipakai buat solo-solo Improve. ataupun di scoring juga sering banyak dipakai. Sering. Nah, yang ketiga ada atonal. Atonal. Nah, ini tuh ya yang paling baru lah karena ini tuh ibaratnya antitesis dari keduanya gitu, dimana semangatnya datang dari semangat rebel gitu, dimana musik mah bebas gitu Ya. maksudnya, dan datang dari ide kreatif gitu, dimana gimana kalau kita perluas possibility nadanya, frekuensinya, timbullah atonal di akhir abad 19, Gokil, betul. Bener anjir. akhir abad 19 sampai sekarang, dan banyaknya dipakai di musik-musik kontemporer. Kontemporer. Begitu. Intermezzo sedikit. Intermezzo. Akhirnya setelah sekian lama Setelah lama kita podcast bervalue. podcast Bervalue sekali episode Gue 13. ingat terakhir kita ngebahas yang Episode 1 aja. Iya, episode Yang kita bedah musik kan, iya berteori. ya itu ya. Nah, apa tadi skripsi lu balik lagi? Judul karyanya Nah, Tanah Beta kan Tanah tadi Beta. implementasi modal harmoni pada pada aransemen aransemen Tanah Tanah Beta Beta. dalam format vokal grup. Nah, itu. Jadi oke, gue bantu aja kali ya biar Cepetin. biar enak gitu. Hmm, Jadi Tanah Beta ini adalah karya musik Ya. yang formatnya adalah ensemble-nya vokal group. Betul. Berarti ada 4 orang dong. Betul. Apa aja nih? Apakah seperti format umumnya vokal group, yaitu SATB atau TTBB atau gimana? BBBB. Format umum, gue pakai format umum. Berarti SATB. sopran, alto, tenor, dan bass. Iya. Sat B.
Nah, Sat B. jadi Tanah Beta tuh kenapa namanya Tanah Beta? Kenapa namanya Tanah Beta? Karena Karena dalam Tanah Beta itu kan sebenarnya terdiri dari 3 karya. yang sudah ada sebelumnya. Betul. Jadi gue tuh sebenarnya bukan real mengkompos lagu secara sangat Bentar, baru. ini Beta gitu. berarti ada kaitannya sama daerah timur nih. Betul, Nah. karena 3 lagu itu yang gue pilih itu berasal dari Maluku. Lagu daerah berarti. Lagu daerah. Apa aja? Lagu daerah Maluku yang pertama ada Sudah Berlayar, Kole-Kole sama Rasa Sayangnya. Itu Oke. semuanya lagu-lagu dari Ambon lebih tepatnya. Berarti lu medley atau gimana? Atau satu karya main baru lanjut karya kedua, karya ketiga? Yang gitu ya. Movementnya gimana movementnya? Kalau dibilang medley, medley maksud tuh jadi kayak disatuin gitu. Iya Enggak atau sih, bukan medley ya berarti. mesh? Bukan Berarti medley. per movement berarti. Iya per movement kan. Karena gue juga itu kebetulan bikinnya per movement gitu. Ya, Jadi ada setiap 3 movement. satu karya itu satu movement gitu. Berarti 3 Tiga movement. movement. Tiga Kalau movement. kalau di istilah di musik klasik tuh biasanya yang kayak gitu tuh disebutnya suita. Suita. Jadi suita tuh ya gitu. Apa lu mau jelasin lagi? Nggak usah kepanjangan. Ya udah. Jadi 3 movement Yang itu kepo tuh bisa searching lah di 3 web. movement itu Suita. jadi Udah nyambung tulis di sini semua lah. suita. Editor nanti ya, editor Jadi- kita nanti tulis. Jadi lu ngaransemen lagu daerah. Iya. Nah, aransemennya pakai gaya apa gitu? Secara apa nih teori? Apa gimana? Secara teknisnya, maksudnya apakah perpindahan instrumentasi aja gitu Oh. dari apa namanya, dari format aslinya Iya. ke vokal group apa gimana? Kalau sesuai judul sih lu berarti mengaransemen terutama di harmoninya kan ya, Betul. dengan Ada harmoni modal. harmoni, iya. Jadi secara teknis ngaransemennya tuh lebih ke, jadi gua ngambil satu lagu terus lagu aslinya mah kan sebenarnya satu vokal pun cukup sama diiringin Iya. band pun bisa gitu. Iya. Diubah ke format vokal grup aja, cuma nggak ada iringan. Hmm. Iringannya adalah kita sendiri vokal. Ya. Jadi SATB itu ganti-gantian akapela, peran. iya betul. Berarti akapela Akapela. tanpa instrumen. Heeh. Betul. Nah, terus secara teknis juga ngaransemennya tuh, itu satu. Terus yang kedua, gimana ya ngejelasinnya? Jadi gue ngambil salah satu teori dari aransemen yang namanya aransemen adaptif. Jadi itu tuh tidak mengubah melodi utama, melainkan hanya mengubah Iringannya aja. iringannya aja gitu. Cuma meskipun pakai itu gue tetap nginiin si eksperimentalnya dengan penambahan struktur. Oke. Penambahan struktur Ya. di satu movement itu. Jadi satu movement itu ada beberapa struktur lah, ada intronya, ada verse 1, chorus. bagan. Oh iya bagan, sorry. Gue mikir Bagan. struktur berarti ada melodi. Ada melodi. bagan guys. Sorry, lupa. Ya, pokoknya kan aslinya mah kan satu bagan atau 2 bagan pun cukup gitu. Ya. Nggak ada kayak interlude-nya. Kalau gua dipakai gitu, ada intronya juga. Ya, lagu daerah biasanya simple ya. Iya, secara bagan. simple. Lagu daerah biasanya nggak lebih dari 3 menit sih. Hmm. Gue jadiin 5 menit per satu movement. Berarti kasihan vokalis lu. Kecapean itu berarti. Itu mainin Terima 3 kasih. karya. Mainin Terima 3 kasih karya. vokalis Tanah Beta. Buat para vokalis Tanah Beta kalian mantap. The best pokoknya. Capek ya jadi tenor ya, Mas. Capek Mas. Ya saya disiksa sama Bapak ini ya. Ini by the way Chandra nih yang performing. Nada saya sampai merah. By di the Sibelius. way dia waktu itu membantu saya. Jadi tenor. Ya, saya juga dibantu oleh Ya. Bapak ini. Begitulah. Dikasih Jadi makanan. alhamdulillah sukses. Fit. Itu tapi Minuman pengalaman seru sih ya. Ya, seru banget itu. Kita Seru. kita bareng bertiga waktu sidang akhir ya. Ya. Cuman dia mah nggak Gua player gua. dia mah sebagai playernya Akbar. Kalau Pendukung. gua Dia sidang juga. sidang juga pokoknya Resital juga dia. Dia Bikin penciptaan komposisi juga. Dia kontemporer dia. Jadi jadwalnya bareng Jadwalnya kita. bareng. Seru Jadi, itu. jadi sebenarnya perbedaannya gua aransemen lagu yang sudah ada, dia komposisi yang Iya. belum ada. Jadi Betul. sama-sama komposisi, cuman Iya. dia rekonstruksi. Betul. Rekonstruksi Kalau dia. gua komposisi. Komposisi. Bikin karya baru. Mungkin pertanyaannya udah kali ya. Udah. Ini terlalu kepanjangan. Betul. Karena dari durasi juga udah 45 menit. Nah, iya. ini Dari dan kita belum ada asik, info-info segmen selanjutnya. bener. Mungkin kita stop dulu. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke Masuk. segmen What's New. What's new? What's Kita new? skip dulu info-info politik. Karena ini kalau bisa kita ini bisa membahas ilmu-ilmu ini bisa 5 sampai jam. besok.
Bisa. Kalau Oke. kita bahas skripsi dia, skripsi produser, skripsi gua. Sampai seminggu ke depan ini gak akan selesai. Kita masuk ke segmen What's New. What's new? What's New. Babang ini lu mau cabut loh. Maghrib. Ya gue ada main. Oh, dia ada reguler. Ya udah nanti nggak apa-apa lah. Cabut aja dia. Ya menurut udah. gua. Ya. Mau sekarang? Lu mau jam berapa Bebas, nih? bebas. Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa nih. Ya, paling- Mumpung gua belum masuk What's New Release. Oke, kita karena ya dia ada jadwal lain, mending kita masuk ke dia rekomendasi. Oh, rekomendasi dulu ya. Biar dia Boleh, ngasih boleh, rekomendasi dulu. boleh. Sekarang kita masuk ke diary dulu. Jadi dimulai dari dulu aja. Nah, Gimana Diary nih musik tuh sistemnya jadi gimana? lu ngasih jadi rekomendasi. ya udah sesimpel kayak akhir-akhir ini lo lagi dengerin Iya. apa, Nah, terus ya lu rekomendasiin aja musik Iya. buat yang dengerin dan cerita kenapa lu cerita aja Iya. kenapa rekomendasiin lagu ini gitu. Bebas Kenapa? mau alasannya mau. Atau ada musisi favorit atau Musisi favorit. Enggak, lagu aja. Lagu aja. Lagu aja, Mas. satu aja nih. Ya udah. Bebas. Kalau nggak ada misalkan gitu. Kalau kan Harus ada. Lu pemaksaan lu. Ya, ngapain kita undang kalau nggak ada? dari artis itu nanti ada lagunya. Iya. Iya. Lah, mas-mas yang kemarin episode yang lalu Kasih kok ngasih rekomendasi. artis dia. Iya, dia kan emang satu ya sebenarnya bebas. Iya. Gue sih pengennya spesifik di satu lagu gitu ya, cuman emang Ya udah lu susah kasih diatur. satu Susah ya. diatur, guys. Kasih. Gak harus satu. Lu Bebas. lagi Lu ini sesuai judulnya. Diary musik. Oke. Seminggu ke belakang ini, Hmm. lu tuh lagi dengerin lagu apa aja. lu lagi suka apa lu? Nah, lu bebas gitu. Kalau lu di akhir-akhir ini Cuma dengerin satu ya dengerin enggak apa-apa. satu ataupun yang lu pengen rekomendasiin cuma satu nggak apa-apa gitu. Cuman ya masa cuma satu doang. Cuman gitu. ya ini gua ini ya nih lempar. Ini gua lempar nih. Oke, ngerti. gitu. Kalau Apa- satu ingat dilempar. apa lu mau rekomendasiin? Ya udah bebas lah mau. Sok. Yang Apa? pertama, Yang pertama. gue mau rekomendasiin ada salah satu artis dari Jakarta namanya Romantic Echoes. Sekarang Oh, gue lagi gua tahu. dengerin lagu-lagunya. Yang paling gue rekomendasiin yang tentang bunga. Judulnya tentang bunga. Iya, tentang. Kenapa itu? Secara Ada cerita di lagu itu. alasannya dulu deh. Ada cerita nggak? Ceritanya Kenapa lu suka lagu ini? sebenarnya gue belum nangkep banget karena kepuitisan si lirik itu. Lu gitu. suka liriknya tapi. Iya, gue suka liriknya. Dan gue suka musiknya juga, vibes-nya tenang gitu. Oke. Chill. Apa groove-nya? Apa nih secara Enggak, genre eh, musiknya? Gimana? Nah, itu dia gue rada bingung tuh. Masuknya ke apa ya? Pokoknya kayak dia main ambience aja. Oh. Nggak ada groove-groove. Pad berarti. Enggak. Oh iya, pad. Hmm. Tak gitu ya. Sama Simple ada berarti. ambience. Simple. Tapi gue suka Bahasa Inggris apa Indo? Indo. Oh, berarti rating sekarang. Rating. Nah, itu rating lu. Rating lu itu ya. untuk lagu itu Dari berapa sampai berapa nih? 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5. 5 lah jelas. Suka banget. Suka banget. Suka Iya, banget. suka banget gue. Ada lagi nggak? Enggak, udah lu dulu. Iya, lu sok. Ya udah mending dia dulu deh, bantai beresin dia ya. dulu. Beresin dia dulu. Bantai dia dulu. Terus yang kedua ada sebenarnya ini udah rilis lama tapi lagi gue dengerin lagi Lel Manino yang di Jakarta. Jakarta. Oke, tahu. Hmm. Itu yang featuring ini kan Jakarta hari ini. artis Cecil Yang ya. Ya. Iya. Cecil Yang. Kalau Red 4. Alasannya karena apa nih suka lagu ini? Suka vibes-nya. Vibes-nya. Vibes Lel Manino lah. Vibes Jakarta. Khas. Kerasa Nah, Jakartanya. Jakartanya kerasa karena Senayan banget. ini ondel-ondelnya. Nah, iya. Vibes Musik-musik ondel. ondel. Musik-musik Oh, ondel-ondelnya. trompet Betawi ya? Heeh. Ada kalau Musik-musik Betawinya ada itu di situ. Itu lu rating 4. 4. Berarti ada lagi nggak? Satu lagi Boleh. yang sering juga itu Balada Insan Muda. Diskoria. Diskoria. Heeh. Balada. Itu tuh yang nyanyi sih Eva Celia bukan? Iya, Eva Celia. Salah lagi gua. Itu enak lah. Mainin. Ah. Bisa. Harus ngelihat chord dulu. Cortella. Enggak. Terlalu gampang. Mainin. Anjir. Tab Ultimate Guitar. Yoi. Berarti Ya rating lu berapa? Kalau itu 5 lah. Karena gue dengerin itu sering banget kalau di jalan. Enak buat Enak. di Sambil motoran. sambil motoran enak. Udah berarti. Nggak ada lagi rekomendasi atau ada lagi? Banyak sih Ya sebenarnya udah tapi sambil muter aja sambil dia 3 mikir. itu yang paling gue sering. Lu mau cabut jam berapa berarti? Jam 6 sekarang dia. Jam 18 10 Udah 15. 18. Sekarang tuh 18. Ya 5 menit lagi. Satu lagi aja lah. Ya, Satu lagi. Boleh. Udah berapa sih tadi? Udah 3. Udah 3. 5 lah, ganjil. Iya, 2 lagi. dua Rekomendasi cepat. Rekomendasi cepat dari Akbar. Kata-kata hari ini Akbar. Gue lupa kan ya. Gue boleh lihat Spotify? Boleh boleh, dong. boleh banget. Mau nelpon pacar juga boleh. Waduh.
atau mau pesan Juara GoFood juga boleh. azan hari ini. Spotify buat Produser sambutan produser kita harus pakai ini. oh iya Lala Huta Lala 1 2 3. 1 2 3 sama yang aduh judulnya lupa naon. Nyanyiin dikit. Enggak, ya udah search aja. Ya itulah yang paling sering kalau sekarang Lala Huta 1 2 1 3. 2 3. Lala Huta. Karena lagi-lagi yang Tunggu buatnya apa ternyata Lel lagi, Manino. Nah, kalau itu bosan. Itu yang produksinya Lalai. Lel Manino ternyata itu. Ah, sih itu ya. Oke. Apa sih si Lale? Emang banyak. Coba. Enak itu 1 2 3. Apa sih? Pick me anjir. Produser terpick me di 2025. OTW Gusti Wiw. Produser Star Syndrome. Itu lucu banget anjir. 4 berarti tadi ya. udah Ratingnya 4 ya? berapa tadi? Oh iya, belum. 1 2 3 Lalai. 1 2 3 itu Lala Huta Lala Huta. 4. 4. Satu lagi. Lagu terakhir. Bye. Satu lagi Sal Priadi sih. Nah, yang mana tuh? Yang album yang Such apa? Marker Oh. Such. Marker Ini apa? ATK artis kantor. Marker Such flash disk. Fans Such Flash and Such Flash. Ya, itulah. Ya Ini. pokoknya Zuzu Zaza. Nah. Biar bukan Zuzaza. Turnya. Oh, Zuzu Zaza. Yang ini yang biar jadi urusanku. Oke. Biar jadi urusan. Biar jadi Enggak usah lu. Biar nggak usah. biar jadi itu ya. bukan dong. Bukan itu mah. Dari G kayaknya itu. Itu Ya. Dah, tuh. Coba lagi. main. Nggak tahu gua. Ya udah. Ah, Udah berarti rating berapa tuh? Itu. 4,5. 4,5. Setengah. Oke. Menuju 5 tapi ada sedikit yang kurang. Iya. Apa tuh yang kurang? Kurang Kurang aransemen banyak. vokal. Ya Coba. udah. Oh, isian vokalnya kurang. Oke. Pas akhirnya kurang inilah duar lah. Berarti udah rekomendasi dulu. Udah 5 kan Ya udah. tadi katanya. Sok sana 5 ya. cabut. Terima Oke, kasih. mungkin terima kasih Akbar karena Akbar ada pekerjaan, Ada pekerjaan. ada manggung. Siapa tahu tuh apa nama band lu tuh promosi? Hari Ya, esok. itu. Hari esok guys. Hari esok. Namanya Hari Esok apa entertainment atau musik? Hari esok. Aja. Nama IG-nya apa? Hari esok. Hari esok musik. kalau Nama nggak Instagram lu apa Instagram lu? salah. Akbar titik Bagas. Nah, boleh follow Akbar titik Bagas Ya, dan ya. band reguler. Jangan Hari esok, lupa hari di esok. report. Terus hari ini katanya mereka mau manggung setiap hari apa lu manggung di mana di Jabarano? Di Jabarano tuh Rabu. Kalau di Jabarano. setiap malam minggu tuh ada di Warkop. Oke. Kalau project single atau apa? Adakah Project lain enggak? Oh, project kedepannya lu lagi Kalau- ngerjain apa? Lu mau kalau jadi apa? sekarang kalau project yang sekarang paling lagi ngegarap lomba doang sih. Oke, berarti doain semoga tim yang dia garap Ya, Amin, semoga SMA 22 bisa menang. menang. Oke. Terima kasih Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Souvenirnya boleh diambil. Souvenirnya nanti ke produser ada sepatu Nike di situ. Jangan. Kompas sama udah itu aja. Motor di luar ya. Motor. Boleh ambil aja ya. Pilih Oke, aja. oke. Pilih. Terima Terima kasih. kasih juga sudah diundang. Ya. Silakan Akbar untuk meninggalkan tempat. Kita tepuk tangan untuk Akbar, Bang. Jangan dulu dicabut. Cabut aja. Itu tuh. Ini mau dibawa kan? Oh iya benar. Lo matiin dulu. Udah. Oke. Kembali lagi ke kita berdua. Dimana yang setia itu hanya kita berdua. Dimana kembali lagi di pembawa acara kita. Berarti di set lagi nggak frame-nya produser? Disesuaiin, nggak usah ya? Oh, yang rapat aja dikit. Dia mah jago. Oh, oke. Nih ya. Ini gue duduk di mana ya? Thanks bro. Mending di Ini mau apa? sini. Gua aja lah di sini. Oh ya udah. Itu kursinya buang. Mending ini aja lah yang dibuat. Nggak apa-apa penonton nih ya lihat proses. Kita mah nggak ada transisi. Nggak usah. Transisinya ya ini. Ya nggak apa-apa lah. Sampai mati. Oke, kita langsung aja masuk ke what's new. Produser. What's new? Thank you. Tentunya ada banyak. Ini mau beresin diary musik dulu. What's atau new aja lah. What's new aja. Kembali ke biasa. Oke. What's new? Itu ada banyak ya ternyata di sekarang. Di 11. Betul. Nomor 1 ada album dari Salma Salsabil tanggal 23 Januari yang berjudul Berharap Pada Timur. Betul. Impresi lu gimana denger album ini? 80s banget, bro.
Ya. Itu udah jelas. Kalau secara Mau penggunaan ngalahin instrumentasinya, Wijaya. sound-soundnya etis banget. Terutama di Etis banget. key-nya ya, di keys-nya. Itu kenapa ya? Orang-orang Nggak sekarang tahu. kembali ke etis ya. Ya mungkin emang gagasan dari musiknya. Tapi gua suka sih sound Siklus sih, Siklus. Musik biasanya suka balik lagi ke apa? Siklus. Tahun lama. siklus manusia kali. Siklus mah ini ada karyanya Trisuci Kamal. Ada karya piano full. Iya ada. Klasik tapi Gua nggak tahu sih. Mantap. Ya pokoknya mungkin karena referensi sekarang banyak orang kembali ke etis ya. ya. Dari pemilihan sound piano itu sih. Ya sih, tapi kalau gue pribadi sih gue kurang Kurang maksudnya suka. bukan musik-musik yang masuk playlist gitu maksudnya. Ya gue sih kurang sreg gitu. Gue suka key-nya aja, sound key-nya. Drum sih. Gue enggak, jadi enggak. bosen lama-lama banyak banget. Banyak banget emang. Cuman ya Sekarang nggak apa-apa di- sih. Jaya 80. Masih selera. Iya. Kurang dia nggak masuk playlist. enggak. dia. Itu gue nggak ya cuman dengerin cuman nggak yang sampai masuk playlist juga. Oke. Oke aja gitu. Di dalam album ini ada berapa track? Kalau nggak salah itu ada 10 Betul. 10 track. Betul nggak sih? Ntar dulu ini kayaknya Habis. Nah, ya udahlah, baterainya udahlah. habis. Oke. Terima kasih. Kalau nggak salah, duluan. hati-hati. Yuk, Terima kasih, hati-hati. Bapak Akbar. Mas Abai. Terima kasih. Jangan balik lagi. Jangan deh. Ada berapa track? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 track. Yang dimana gua paling suka lagu Kalau gue bunga hati. selain Bunga Hati, gua mau Ya bunga nggak mau, gue bunga Enggak, hati sukanya. Bunga Hati mah emang udah gua juga suka. Ya udah, gue masuk bunga hati paling sukanya. Aduh, apa ya pokoknya adalah yang salah satu gak tau uji nyali, gak tau memori gitu. Oke. Gua rating Berharap Pada Timur 3,5. Gue 3. Oke. Lanjut ada nomor 2, ada Central C, Can Crush Greatness. Ini ada berapa track? 16. 16 track yang dimana khasnya dia UK drill. Yang Betul. gue baru tahu tadi dari produser ada genre UK. Betul. Dimana gitulah ya. Jujur gue ngantuk. Dan ada yang salah satu di notes Ntar gue punya kopi kan tadi. di notes UK drill itu ada satu ngambil sampling dari lagu Neo. Neo. Sosik. Bismillah. Intronya Sosik dia ambil yang iya itu Enggak. Lagu sih. Iya, Satu bukan lagu lagu. doang. Satu lagu pakai sampel ya, sampel itu. ya dia Teng sampling. teng 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 Nah, teng. itu diulang-ulang teng, terus tuh, teng, full teng, satu lagu teng, itu. teng, teng. Judulnya Truth in the Lies Sampling. Neo. Gua Choose in the Lies. ya Iya, Truth in the Lies. Truth in the Lies Sampling Neo. Sampling Neo. Mm-mm. Gua rating untuk Central C karena gua suka UK drill 4. Gua 2,5. Lu gak suka? Nggak terlalu suka gue. Gue suka Pertama UK drill. alasannya adalah karena secara produksi repetitif gitu. Repetitif emang. Cuman ya mungkin emang value dari musiknya mungkin emang di lirik rapnya ya. Kalau Betul. kalau di dunia rapper di dunia musik hip hop gitu terutama ya di hip hop yang gua tahu mah emang yang paling diperhatiin tuh di bagian rapnya gitu. Ya. Jadi lirik tuh yang paling penting. Ini cocok lagunya buat gua jogging. Beli dulu earphone. Nah, cuman kan nge-rapnya tuh cepet-cepet ya. Terus nggak ngerti gua. Iya. Jadi kayak Sama ini British. sama Ini mah. Ya gak sih? Iya, British. dia British. Bukan UK. UK Iya. drill kayak Nah biasanya gue tuh dengerin musik yang native gitu, yang pakai bahasa selain Indonesia tuh, yang bikin gue suka sama lagu-lagu yang nggak pakai bahasa Indo tuh adalah musiknya. Ya. Nah sedangkan kalau yang di albumnya Central C ini nggak suka gue gitu, kayak repetitif banget gitu, bosen jadinya. Betul. Jadi gue nggak punya alasan gitu Betul. buat menikmati lagunya. Selera aja ini. Selera aja. Nomor 3 tanggal 20 Januari ada God7 Winter Heptagon. Gimana pendapat Ya. lo? Jujur gue ini sih nggak terlalu menikmati juga karena ini kalau yang gue beberapa ya gue cukup nggak ngikutin sih, cukup ngedengerin ya beberapa karya-karya God7 yang lama. Nah ini tuh ya mungkin mereka eksperimen juga, cuman banyak lagunya bahasa Inggris di sini. Ya, mungkin karena yang produksi udah bukan JYP kan. Ya udah bukan label lama ya. Tapi waktu Gua- JYP juga Nggak semuanya sama JYP kok produsernya. JV Iya macam-macam kok produser. Triraca Enggak. Stray Kids itu ya.
Enggak. Ya udah pokoknya kalau yang dari yang gue denger gitu ya ini kita Apa sih, Cok? gue kayak ngantuk gitu lah kayak. Ya udah cepetin. Nggak usah dicepetin kayak Ya ini kelamaan, kayak mager podcast gitu. Ya udah, ya nggak apa-apa lah episodenya lama gitu. cepetin aja udah. Nggak apa-apa. Biar lu nggak ngantuk. God7. Ini gua rating karena gua nggak terlalu dengerin 2. Gua Gua nggak ngikutin sih. Gua belum beres tadi cerita. Ya udah, gua rating 2 aja. Ya gua kaget sih sebenarnya karena banyak pakai lirik bahasa Inggris, terus musiknya juga somehow ini banget barat banget. Jadi kayak nggak cocok aja gua ngerasanya nggak cocok. Terus bahasa Inggrisnya juga kan mereka nggak yang jadi kayak maksain gitu loh kesannya, karena pronunciation-nya masih kerasa aneh gitu buat Korea buat di telinga gua. Ya mereka kan Korea sih. Kok tapi ya ngejudge bebas aja sih, mungkin ya masalah selera lagi kan, balik lagi. Cuman gua sih kurang ngerasa cocok. Gua lebih kayak anjir ini nggak God7 banget gitu. Iya. Yang berikutnya ada apa, Dat? Gue udah ngasih rating belum ya? Belum. 2,5 juga. Ya udah. Gua 2. Gue udah juga. setengah. Kok juga lu? Kan 2,5 enggak, juga. gue yang sentral sih ngasih 2,5. Ini 2,5 juga. Ya udah, lanjut. Gitu. Berikutnya ada Galdiv featuring Rini. Ini ada yang kelewat Mini. Oh, Album juga nih Mini. Ini. Albumnya judulnya Her. Her. Ini EP sih bukan album. Ya ada 7 track ya. Bentar, gue tuh tadi ada satu lagu yang gue suka. Ada 7 track nih. Betul. Gue suka lagu yang Valentine's Dream. Valentine's Dream track Valentine's Dream. Gue suka lagu yang itu aja sih, yang kemungkinan bakal masuk playlist mah. Gue ratingnya 3. Ya. Gue rating Mini ini 2,5. Oh iya, by the way Mini juga ini membernya. Dia tuh artis K-pop juga. Ya. Dia member salah satu girl group namanya G-Idol. Di salah satu track juga ada salah satu membernya yang ikut featuring yaitu Yuki. Oke. Itu di lagu Drive You Crazy. Lu rating dulu. Udah 2 gua. Udah. Ada yang suka lagu? Enggak ada. Oke. Nomor 5 ada favorit gua, Galdiv featuring Rini. Favorit gua, Bro. Gua lah. Gua gua paling Galdiv di antara lu. Yang berjudul Stay. Siapa? Lu tahu Stay? Gak tahu lu. Siapa yang gak tahu Stay? Lu. Sebut. Sebut. Galdiv berdua. Siapa namanya? Gak tahu. Tuh, lu gak tahu. Namanya Gua siapa? Gak penting namanya. Yang penting gua tahu karyanya. Iya. Ya lu masa Ya udah nanti gua search. Sama produser. Iya, itu kan berdua. Satu Keyboardnya siapa sih yang keyboard? Produser / everything lah. Si mas-mas satu ini tuh jago. Dia juara gitu ya, The Remix. Nah itu lupa. Kalau nggak salah, ya Osvaldo Rio kalau nggak salah juara. Oh, Osvaldo Rio gue tahu. Osvaldo Rio tuh produsernya yang bikin lagu macam-macam lah. Sama satu lagi vokalisnya gue nggak tahu. Winnie. Namanya Winnie. Oke. Suaranya bagus. Winnie apa Wina ya? Suaranya bagus. Aduh, bagus. Maaf kalau ada duk. Itu mikrofon hampir jatuh. Oke, di sini. Aduh, gua make sure dulu deh, bisa salah. Galdiv yang ini yang baru gua rating 4. Nggak baru ya sebenarnya secara rilisan. Ya, secara ini tuh kayak tambahin aja featuring. Nambah featuring rap, doang. Jadi Stay ini udah dirilis 2023. Nah, sekarang itu kayak di apa sih? Gimana? Apa ya istilahnya? Pokoknya nambah featuring lah. Nambah featuring. Cuman tapi ditambah rap. Iya, tambah. Komposisinya ditambahin. Ditambahin juga si Shirini ada nyanyi-nyanyi semi nge-rap gitu ya. Udah lanjut ya. Ya enak sih. Lu berapa tadi rating? 4. Gua 4,5. Gua nomor 6. Ada lanjut nomor 6 single ada dari Eklat Story, Sandaran Hati. Eklat Story ini nih yang dulu yang pernah ini ya. Pernah didenda. Denda hak cipta kalau nggak salah, cover sama Anji. Oh, nggak tahu. Dia tuh jadi dia masukin cover ke Spotify. Terus kalau nggak salah Anji deh. Jadi dia minta 150 juta buat ganti rugi hak cipta. Jadi tapi dibayar, iklannya bayar dan dihapus posting ininya Spotify.
tahu sih masalah itu, tapi ya dia kan dulunya itu YouTuber cover. Dulu rame banget Ya sih gue tapi dari dulu gue taunya mereka tuh YouTuber cover aja. memang Terus sering gue tonton sih cover-covernya dulu. emang enak sih. Maksudnya Ya, vokalnya enak gitu. komposisinya seringnya mereka covernya tuh biasanya aransemennya ke akustik. Iya, akustikan banget. Akustikan. Untuk lagu Sandaran Hati gua rating 3. Lu? Gue 2,5. Oke, nomor 7 ada Sezairi yang berjudul Kata, single. Ya. Gue suka. Gue Baru lumayan denger. suka juga. Gue 4. Gue 3,5. 3,5. Oh ya, ini kan Sezairi itu artis asal Singapura ya aslinya. It's you. Nah ini kalau nggak salah lagu pertamanya Sezairi yang pakai liriknya bahasa. Makanya di proses pembuatan lagunya nulisnya dibantu sama Teddy Aditya. Ya, Tapi nggak kayak orang luar gitu ya. Ngomongnya cukup pasti lancar bakal gitu. lancar sih menurut Lancar. gua. Nggak yang aneh gitu ya. Ya mungkin karena ya masih Singapura juga gitu kan, dekat. Jadi mungkin secara ras masih banyak. Tapi Secara budaya masih banyak mirip lah gitu. kayak Malaysia mereka Masih ini masih logat-logatnya. Orang Melayu mungkin dia. Ya Melayu kali. Mungkin. Ini notes-nya nggak dibacain, Cok. Nggak apa-apa. Itu mah buat Album kita aja. Salma diproduksi oleh Sik. Fun fact aja ini Fun kan. fact. Kalau ingat ya disebut. Udah rating lu? Udah. Nomor 8. Udah tadi. Nomor 8 ada Sexy Wow. Red featuring Bruno Mars. Fat Juicy, Fat Juicy and Wet. and Wet. Anjing ini Ini lagu 8 ini lagu 18 plus. 21 21 plus bukan 18 lagi. Ini sangat eksplisit. Nggak eksplisit. Jangan didengar. Gak apa-apa, tapi bahasa Inggris sih. Bebas lah kalian mau denger. Bahasa Inggris gak apa-apa. Garam dan madu Indonesia dikecam. Nih Ini lu mah dengerin lagu- ya. Lu yang bilang garam dan madu itu vulgar, lu dengerin lagu inilah. Atau enggak That's What I Like dulu ya. Ya itu juga vulgar banget sih. Atau Banyak. Versace on the Floor tuh. Nggak sih, Lu tapi ini denger lah. sangat ekstrim. Ini sangat ekstrim ini. Ini Gua pas tuh- denger ini tuh kaget kan lu? belak-belakan banget gitu. Pas denger kaget gak? Baca pas baca. Pas baca Oh. liriknya. Gua pas denger terus gua baca lagi, wah ternyata emang Emang lagu ya tentang lagu- itu. Iya, tentang begituan ya. Ya udah. Nomor 9 ada Enggak mau Tate- rating, gua enggak mau rating. Oh, rating dulu. Gua rating kita secara objektif aja musiknya. Ya bebas. Rating 2. 2. Gua 2,5 deh. Ada nomor 9 ada Tate Tate McRae. McRae. Sports car. Sports car. Gue lupa. Gua tahu gua. Tadi dengerin tapi Yang cewek kan? Gue ingat, cuman gue lupa musiknya kayak Gua 3,5. Gue nggak berani rating Gemas soalnya. karena gue lupa. Soalnya gemas. Karena gue lupa. Nomor 10 ada Radini. Apa kabar? Apa kabar semua? Halo, apa kabar semua? Oh iya, Tahu ini- nggak lo? Gadgetin. Halo. Apa kabar? Iya. Itu main film si Gadgetin. Gue nonton juga kemarin. Gue kemarin baru nonton. Lu itu di bioskopan? di bioskop. Ih, gue belum. Satu Jangan kakak spoiler. 7 ponakan. Kocak dah. Kocak dah. Nah ada salah satu scene kaget sih. Iya, Si- gua juga. Ada si David. Gue ngeliat Jadi kayak punchline dari setup komedi yang ada di filmnya. itu kan di rumah sakit kan. Mm. Gue ngeliat di trailer kalau nggak salah. Ya, ada di Tiba-tiba review MacBook anjir sialan. Oh ya lucu lah itu. Filmnya recommended. Recommend. Oke, ada Radini, apa kabar? Gue rating gue suka sih. Oh iya, 3,5. gua 3 aja. By the way, Radini ini dia sebelum memulai karir sebagai solois, dia tuh sebelumnya backing vokal. Backing vokal Backing dari vokalnya Malik, Ran, Sandi Sandoro, Uh. sama beberapa artis ternama lain. wow. Gitu. Lanjut, ada yang terakhir Pure Saturday Rekti Sama. Yuwono, Judulnya Dry. judulnya Dry. Gue lupa. Ini lah alternatif ya? Atau rock biasa ya? rock sih. Rock biasa kan ya? Rock, ya. Bagannya rock banget anjir. Gue lupa. Yang gue denger gue. Gua udah Ya denger gue juga. rating 3 lah. Gua nggak rating deh. Lu nggak rating ya udah. Terus lanjut ke seksi lagi. Section Segmen What's Popular. segmen By the way ini lagi azan bentar. populer. Kita jeda sejenak. Minta minum lah. Aus ya. Haus. Kita jeda sejenak karena sedang berkumandang azan guys. We'll be back in a minute. Oke, kembali lagi.
Ada What's Popular. Kita masuk ke segmen What's Popular. Ada Niki. Yang pertama On the Drive Home. Nah, ini Nah, masalahnya nih populernya di TikTok produser kita. ya makanya Ya udah di TikTok dia ini. ya Di TikTok lu. gua Gue buat TikTok dulu. Officially Missing You yang lagi lewat-lewat mulu. Kontennya apa biasanya? Kontennya cari jodoh. Oke. Jadi kayak halo nama gua ini, hello pakai Inggris lah pokoknya dia. Terus Heeh. gua lagi cari cowok yang gini bla 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 buat temen gua nih. Terus di slide temennya tuh cakep. yang itu. Ngerti gak sih? Kayak gitulah pokoknya. Ya sekarang gitulah manusia ya. Jadi langsung di intro kan. All I hear is the raindrops Kayak ngerti. falling on the roof. Langsung, bikin "Oh, baby." Kan kita mau bikin konten itu, mengapa harus Sintayong? Ah, kocak. Mengapa harus Oke, kalau di Sintayong? TikTok gua apa ya? Kita bikin ini nggak Oh sih? ya itu, mengapa harus Sintayong? Beberapa kali nongol sama Lu ini. nggak ada musiknya. ada. Tuh apa nih konten pembulian? Hmm. Ini apa konten bully? Nggak tahu ini. Ya itu mengapa Nah, itu musik. kucing. Kucing main piano, kocak gaming gear. Sama beberapa kali kemarin gua ngeliat tuh bunga maafnya Delantis. Tuh Iya, itu lagi enak sih. nongol-nongol juga. Ya itu enak lagunya. Mau ah nyanyi lagu itu. Ayo. Terus Gua ngantuk banget. udah. Nggak ada lagi yang populer, mungkin di luar Udah, sana ada. itu aja sih kayaknya. Ada news. Paling kalau di Spotify itu nomor 1 masih Thanks, masih garam dan madu, nomor 2-nya Unmesh. Unmesh. Nomor 3 ada Aku Tahu Kamu Hebat. Bukan. Nomor 3 bunga maaf. Bunga maaf. Nomor Terus 4 empat Aku Nina. Tahu Kamu Hebat. Ada Nina. Terus kesananya gue lupa. Ya udah sama. Bisa dicek sih sebenarnya, cuman ya udahlah kita next aja. Ada berita apa di musik? Yang pertama, lagu Nina by Fish 100 juta streams Ya, on Spotify. jadi- Selamat. Nina udah total streamnya udah 1 juta. 100 Oh iya 100 juta. kocak gaming. Ngantuk sorry. Ada 100 juta streams. Gimana ya orang bikin lagu lu didengerin 100 juta. Seneng. Kayak lu bangun 100 juta 100 juta. Wah. Seneng lah gua. Seneng, tapi lebih seneng kalau bangun di rekening ada 100 juta. Kalau 100 juta streams di rekening berapa? Nggak tahu. 1 miliar. Enggak lah. Hitungnya dari Gimana sih? Gua Nggak masih tahu, bingung gua deh. juga Kalau misalkan nggak ngerti. nih gua misal kita bikin lagu nih. Ya. Masukin Spotify kan. Nanti atau enggak jangan lagu deh, ini podcast ini deh. Ya. Masukin Spotify. Terus populer di Spotify. Banyak yang denger kan. Terus kita harusnya dapat sesuatu dong dari Spotify. Entah itu berupa duit, entah itu berupa popularitas atau apa. Itu gimana? Apakah kalau misalkan berupa duit dari Spotify-nya kah atau gimana kah? Kalau yang gue tahu ya, kita tuh bisa dapat uang kalau ada iklan yang masuk. Dari Spotify kita Iya, sendiri. Jadi Spotify yang naro iklannya. Jadi kan si iklan nih, woi approach kan ke Spotify. Spotify gue mau pasang iklan. Oke, gue tampung. Nah, ntar si Spotify yang milih konten-kontennya buat iklan ini ditaruh di konten yang mana. Oke. Nah, kalau kita videonya rame, nah ditaruhin deh sama Spotify. Berarti Tapi yang gua tahu mah per Itu yang gue tahu ya. per 1000 streams streams itu cuma di 0, berapa dolar, nggak nyampe $1. $1. Itu kalau yang uang dari total streaming ya, maksudnya dari jumlah pendengar, bukan dari iklan. Karena yang gue tahu yang gede mah dari iklan gitu. Ya. Itu Ya gitu berarti. itu mah YouTube ketang bukan Spotify. Cuman feeling gue sih kayaknya Spotify juga sama gitu. Ya. Nah, cuman kalau ya itu kalau yang 1000 dari jumlah streaming tuh 1000 pendengar itu nggak nyampe $1. ya, 0,7 berapa gitu. Jadi berarti cuma 10.000 lah ya. ya itu sedikit kan 100 juta streams cuman dapat berapa dolar. Misal berarti 10.000 hitung aja. Kali 100 juta aja. 10.000 misal 0,7 dolar ya kita hitung per 1000. 10.000 berarti $7. 100.000 $70. 100 juta $700. $700. Masa sih? Iya. $700? Bentar. 7.000 kali. Bentar.
1000 0,7, 10.000 7, 100.000 70. 100.300 Anjir ini bego. kan 70 0,7, 10.000 7, 7 100.000 70, 70 1 juta 700 700, 100 juta 7.000 100 juta 70.000 harusnya ya nggak sih 1 juta berapa tuh? Kaliin aja lah. 1 juta 700, 10 juta 7.000. iya 770.000 berarti kan Berapa tadi? 100 juta 100 juta 7.000 ya 70.000. 70.000 dolar berapa? $70.000 Anjir banyak sih itu. Dapet banyak. 1 M. 1 M ya. 1 M dikali 16.500 Ya udah tuh Ya 1 miliar koma 100 150 juta. Ya udah senang sih. banyak kocak Senang. Banyak. bayangkan podcast ini ada 100 juta stream Gak mungkin. Lu Realistis. bilang, kita berdoa aja lah Realistis. ya udah nggak apa-apa Punya akal. punya gua makanya Agama hadir agak hadir untuk mencerahkan kita. ya udah ya udah Jangan bego. kalau lagu 100 200 juta streams Hah? kalau 200 juta streams lagu kaya lu 2 miliar Belum dibagi-bagi kan itu. gak usah dibagi Ya pasti. Belum ada buat pajak. gedung ini aja lah Masih ada pajak Nggak gitu usah. di Spotify itu. PPN. Astagfirullahaladzim bayar pajak Lu dapat nih 100 juta streams Nina. 1,15 M. 1,1 M. Pajak 12%. pajak kan itu udah barang mewah ya maksudnya udah Nggak tahu ya termasuk nggak ya? Kayaknya tapi enggak menurut deh. gua kalau dibeliin sesuatu itu termasuk Cuman kalaupun bukan barang mewah ya tetap kena pajak 11% Karena itu- kan pajaknya. ya 11% berarti Ya 100 juta ya 100 juta 100 kena lu juta lah jadi cuma kena. dapat 1 M. cuman ya Ya tetap banyak kocak ya tetap banyak. Cuman kan ya udah lumayan lah Ya udah lah udahlah. Nomor 2 ada Sam Smith rilis ulang La dalam versi edits. Ini maksudnya gimana nih? Gue belum dengar. Ya versi ada yang instrumental acapella. Oh. Versi edit itu Terus apa? yang ya itu. Jadi disatuin gitu ada yang versi asli, speed up, yang slow, Slow reverb. slow reverb. Serius ada. Ah, Berarti di Spotify-nya dia ada berbagai track Iya. gitu. Ada instrumental, ada yang vokalnya aja. Ih kocak Iya. juga ya. Tapi emang Karena kan lagi naik karena lagunya juga sebenarnya waktu Sekarang mah- waktu lalu. Sekarang juga masih ada beberapa lah tapi nggak seramai waktu itu. Oke. Mungkin biar nge-hypein lagi si lagu originalnya jadi dibikin lagi yang kayak gitu biar dipakai juga soundnya gitu. sekarang merilis lagu menurut gua mending gitu dah. Ya. Mending langsung aja kita babat 2 speed up, slow, karaoke-nya sekalian udah dikasih aja di Spotify. Orang-orang kan biar nggak ini ke YouTube. Nomor 3 ada Jennie rilis Zen sebagai pre-release single untuk album barunya yang berjudul Ruby yang akan rilis tanggal 7 Maret. Gue udah denger ini. Udah. Udah. Ya udah. Nomor 4 berita Lisa ini banyak Blackpink ya. Lu udah denger belum? Lisa Tapi yang akan Zen- rilis yang Zen belum? ini udah belum. Akan rilis album Alter Ego pada tanggal 28 Februari. Gua sih RRQ ya. Bukan tim e-sport. Oh, bukan. Tanggal 28 Februari untuk fansnya Lisa boleh lah collab. Yes. Lisa please collab. Didengar lagunya. Kita juga bakal review pasti. Ini mah semua Blackpink Iya, bro. member Blackpink lagi punya rame-rame. project solo semua. Yang terakhir ada Jisoo. Jisoo. Rilis. Jisoo akan rilis album pada 14 Januari 14 udah, Januari. 14 Februari. 14 Februari dengan judul Mortage. Mortage. Begitu. Apalagi ya berita-berita Atau bentar. konser Konser. Yura Yunita. Oh ya, Yura Yunita akan mengadakan konser yang berjudul Binga di Istora. di Istora yang sold out Udah sold 6.500 out. tiket. 6.500. Kaya. Tuh. Udah kita hitung juga. Udah kita hitung kira-kira Kira-kira 5M lah. kalau tiketnya 300 Ribu itu udah 2M ya? dia dapat 2M. Tiketnya doang. Dari tiketing doang. Belum bla bla blanya. Belum dari merchandise, Merchandise, dari endorse, ya macam-macam. macam-macam Tapi dipotong bayar vendor. dipotong. Mungkin Ya, bersihnya ini, dia bakal ini dapat pendapatan kotor dari pendapatan tiket. kotor. Oke. Itu 2 miliaran. Belum dari yang lainnya. Dia pasti mendapatkan uang Iya pasti. 4 miliar
Mungkin ya. Mungkin. Nah itu tanggal berapa ya? Kalau tiketnya 1 juta. Nah ya Kocak itu juga dia. ya. Dikali 6.000. Kayaknya sih ya itu ada level-level tiketnya juga yang Istora berbeda-beda. Senayan sih emang GG sih. Cuman tanggalnya gue lupa, lu inget nggak tanggalnya? Enggak tahu gua. Lupa. Ya udah cek aja Ini pokoknya. podcast apa sih kocak? Februari lupa. lah ya. Februari lah. Udah bisa searching. Ya maksudnya pokoknya kayak, Februari dia mau nonton MU dulu katanya. Nanti masuk di event berarti. setahu gua sih Euro tuh kayaknya 7 Februari. Pokoknya awal Februari. Oh, Sebelum MU. berarti Sebelum uang MU itu dipakai buat Betul. nonton MU Itu kalah. katanya mereka tuh nonton Nonton- MU tuh anniversary katanya. Nonton Anniversary. MU kalah. Uang itu dipakai buat nonton MU kalah. Belum tentu. Kan Tapi- belum kejadian. Oh ya udah sih. Belum kejadian matchnya. Gue selalu pesimis lihat Onana bertingkah, Pak. Itu di kandang, harusnya menang lah. Kemarin di kandang main beberapa kali, Onana bertingkah, silahkan. Ya nggak tahu lah. Anthony Santos pindah ke La Liga. Lamine Yamal keringet dingin. Rafinya gantung sepatu. Jogo Bonito. Semua pokoknya sudah Rafinya hadir. gantung sepatu. Mbappe gantung sepatu. Lamine Yamal cemas, pensiun dini, keringet dingin, Iya. terus wah pokoknya bergetar, panik. panic attack. Tahu gak yang dia pelatih yang anjing itu kocak banget sih. Ada yang bikin percakapan pelatihnya kayak ini sudah Dia hadir. Dia hadir. Telah hadir. Hah, siapa? Ini sudah waktunya. Langsung di slide anjing Anthony Santos. Das Jogo Bonito. El Gasing, cok. La Liga habis ya. Real Betis siap Siap. menguasai klasemen. King Reus siap menjadi fans Real Betis. Festiknya nggak jadi kocak. Ya udah lanjut lagi ya Udah ya, news event udah. Mungkin kita akan lanjut ke diary. di hari musik. Diary musik. Diary Lu musik apa? Mau kita. rekomendasiin apa? Gue harus lihat dulu nih. Gua dulu mau. Gue dulu deh. Lu. Sok. Gua yang pertama ada Get Into the Groove dari grup Giacomo Tura, Mikey Joes. Ya. Itu funk fusion. Gue lagi denger itu deh kayaknya sehari akhir-akhir ini karena gue suka aja. Ya. Kayak vibe-nya happy gitu. Dengerin lagu fusion, dengerin lagu yang bassnya ngaco gitu. Ya. Ini rating gue suka Kalau 4,5. maksud lu jelek gitu mainnya, ngaco. Iya. Emang apa sih? Bass grupnya tuh kayak jago banget gitu kan. Ngaco ya. El Jago Bonito. Last itu dia ya. Get Into the Groove dari Giacomo Tura. Tura dan Mikey Joes. Oke. Berapa tadi ratingnya? 4,5. 4,5. Lu? Gua Sepi ada- banget nih podcast anjir. Ngantuk gua. Ya udah cepetin kocak. Lemes kan jadi ngantuk. Nah, gua Jajan apa ada ya jajan ya? lagunya John Park. Ini judulnya Bluff. Korea. Korea cuman liriknya full Inggris. Oke. Cuman ini bagus nih, enak lagunya. R&B gitu, R&B R&B. jazz. Gue suka karena liriknya sama groove melodinya tuh apa ya, storytellingnya Bagus. dapat lah gitu. Kayak cerita, liriknya tuh cerita, terus musiknya tuh balik lagi songwritingnya, gue suka songwritingnya. Lu Terus- rekomendasi. Belum. Sabar. Pengen boker, Pak. Sabar. Ya udah boker dulu aja. Ya nggak bisa lah kocak. Nah, gua ratingnya 4,2. Dah. Lu Ada Nadia Fatira, ada 2 lagu, ada Cie Lekas Nadia. Pulang sama Lekas datang. lagu tanpa huruf R. Berarti lagunya nggak ada huruf R. Nggak ada sama sekali. Kita bikin tanpa huruf Ada A. itu di liriknya. Lekas. Di liriknya nggak ada. Itu di judulnya. Ada di judulnya. Ya, di Judulnya apa tadi? Lagu tanpa huruf R. Nah, Tuh. itu ada. Tapi di liriknya nggak ada. Nadia Fatira ada R-nya. Nadia Fatira ada R-nya. Di liriknya nggak ada. Karena ini lagunya tuh Lagu tanpa huruf R, tapi di judulnya juga udah ada huruf R. Ya gitulah pokoknya. Tapi nggak di liriknya nggak ada. Kita bikin lah lagu tanpa huruf C Gampang. dan M. Gampang. Ada yang lekas, Susah. Ya itu lagi ngejelasin lu ya, mah. lekas pulang itu Kasian ada ini dia lagi 2 ngomong. versi. Jadi lekas pulang tuh lagu debut dia. Anjay. Terus ini tuh genrenya lebih ke indie pop gitulah, lebih upbeat. Terus di tahun 2022 2021 dia rilis lagi Metal. enggak
Kaget gua gak expect lu ngomong metal anjir. Siapa Ada tahu lagu kan gitu. Ya orang berubah-ubah. ada satu lagu yang baru original, terus sisanya itu di rearansemen ulang. Salah satunya Lekas Pulang. Oke. Di situ aransemennya kebanyakan R&B, pop lah gitu. Oke. Jadi lebih santai yang versi itu di Other Side nama albumnya, nama EP-nya. Oke. Yang kedua dari gua ada Make a Change dari Ole Borut. Dari album Keep Moving. Itu sama funk fusion gitu, tapi ini ada berlirik. Jadi kayak Dirty Loops, enggak juga sih, Dirty Loops terlalu ngebeat sih. Tapi sama ngefunk sih. Enggak terlalu fusion ini. Gue suka karena vokalnya bagus. Itu aja sih. Sama sama funk. Apa bagus tuh apa maksudnya? Karakternya. Bagus. Warna Suaranya yang baru gua denger aja sih. Apa berat suaranya? Apa? Enggak bright. Cempreng. Tapi enggak secempreng Tompi. Oke. Gua rating 4. Make a Change. Ini gua mau lanjut ke lagunya Sal. Yang gua suka karena gara-gara nonton itu si Satu Kakak Tujuh Ponakan. Salah satu soundtracknya tuh Kita Usahakan Rumah Itu. Nah itu, ini kan ceritanya nyambung, maksudnya cocok lah dipakai buat si film yang itu apa sih Garing banget. kayak orang make gue. Iya, lu berapa sedot? Ngantuk sumpah. Ya pokoknya itulah. Lu make Kita kayak Gusti Wiwe yang di podcast Radit. Kebanyakan nonton Gusti. Lu pakai ya? Sampai ditanya gitu. Gua ketawa, ya gua make nih, Bang. Perjalanan Bukan gitu, dia kan ngomong gak jelas tuh. Iya. Ini gue kayak orang make ya. Iya. Ayo Oh, iya, kita gitu ya. tes urin bang. Si Radit mah diam ketawa-tawa doang. Sumpah. Dia ngomong kayak gitu kan, kayak bingung. Nih gue bener ngantuk sumpahnya, kurang Gua tidur. make ya katanya gitu. Istiwi betul. Orang terlucu. jet lag. Ya bener, jet lag sumpah gue. Indramayu Iya. sama ini beda waktunya. Enggak, cuman kayak kelamaan di mobil. Oh iya. Itu sih kadang gue suka Gue goyang-goyang juga. waktu pulang ke rumah, pas nyampe rumah tuh sama kayak ngantuk, pusing. Nggak pusing sih, kayak lemes aja, bawaannya lemes. Nah terus udah tuh kan satu hari di rumah udah enak tuh. Iya gitu. Terus sama tadi pas baru nyampe sini lagi kayak orang make sih, cuman enggak, kalau gue bersih, gue bisa berani gue. Ayo kalau mau tes urin ayo gitu, gue nggak pernah. Ya udah itu Kita Usahakan Rumah Itu. By the way gue mau rekomendasiin juga ya, mumpung sekalian konteksnya masih Sal. Gue mau rekomendasiin juga film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Gue suka penulisannya, ceritanya rapih banget, deliverynya juga, dan mungkin sangat relate ya buat banyak orang-orang, terutama Gen Z dan milenial di zaman sekarang. Ya iya zaman sekarang. Maksudnya buat para Gen Z sama milenial kayaknya bakal relate. Karena temanya tuh tentang sandwich generation gitu, dimana gitu. Ya biasanya dia bukan anak pertama sih. Ya intinya dia berjuang dan menjadi tulang punggung keluarga lah. Intinya dia menanggung beban keluarga gitu. Padahal ya kan sandwich generation tuh gitu ya. Ada yang orang tuanya udah meninggal, ada yang belum, cuman dia yang nyari duit nih buat keluarga. Iya. Nah itu Banyak. ini nih premisnya tuh gitu. Si Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, jadi satu kakak ini Ada 7 anak. enggak ponakan kan namanya, 7 ponakannya Berarti 7 ponakannya ditanggung oleh sama dia. dia. Tinggal sama kakaknya ya kalau nggak salah ya. Tinggal sama kakaknya sama satu kakak. Dia punya satu Kak cewek. kakak cewek sama 6 ponakan. 5 ponakannya tuh ada 5. Satu kakak. Gue breakdown. Ya. Tapi ini nggak spoiler. Ya udah kan, enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kan ini nyebut. ini tuh. Oh ya udah jangan berarti. Ya udah. Ya udah kalau lu penasaran, tonton aja. Jadi lumayan rumit nih karena ini gue kasih ini aja dikit aja ya. Jadi 7 ponakan ini nggak semuanya sedarah gitu. Kita usahakan rumah Terusnya ini kan yang di Lawrence yang nulis Jatuh Cinta seperti di film-film. Betul. Gua tertarik nonton film. Itu bagus sih. Gua tertarik nonton film ini karena gua tahu sutradaranya dia.
Gue nonton JCDev tuh singkatan Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Wah, itu bagus. Gue beres nonton tuh kayak tercengang gue. Sumpah. Penulisannya Itu bagus banget. wah anjir, Iya. gokil sih. Terus ya dia banyak inilah. Jatuh cinta gua. Secara sama film penulisan itu. tuh kreatif banget lah. Kayak dia breaking the fourth wall gitu kan. Di mana apa sih? Sudut pandangnya menarik banget lah. Jadi kayak si cerita pokoknya ntar editingnya kayak kayak gini. Set, terus Ah, jadi gitu breaking aja. the fourth wall. Keren banget lah. Nah makanya gue Sama hitam putih. tahu si itu idealis banget Itu kan. idealis banget sih. Gue tahu yang Terus dijelasin. ngedirect si Yandi, ya gue tertarik nonton. Awalnya gue malas juga nonton karena di Indramayu loh. di Indramayu hujan deres. Apa hubungannya kok? Dia mager kayak enak tidur gitu di Ya rumah. udah itu mah itu urusan pribadi lu aja. Ya maksudnya ini ngasih tau doang nih, gue kayak respect gue sama Yandi gitu. Oh, karena meskipun hujan, gua Meskipun tetap hujan datang. karena gue tau yang direct Yandi pasti bagus. Pasti gua datang. Mau hujan petir, Cuman gue nggak udah nurunin ekspektasi sih sebenarnya. mau banjir juga lu datang pakai perahu. Nggak juga. Oh enggak. Itu lebay. Ya kan? Siapa tahu? Nggak lebay. Siapa tahu ada yang nganggep lu lebay karena hujan. Nggak. Komen di bawah. Indramayu bukan Banjaran. Lah, ya emang Banjaran bukan Indramayu. Iya, nggak banjir. Indramayu. Gua juga gak banjir Oh, nggak. kocak. Oke, siap. Indramayu banjir rob. Dekat laut. Oh. Ya, kalau tsunami ya Indramayu kena duluan Ya lah. janganlah kocak. Anjir. Jangan sih. Cuman ya gitu. Gua kasih rating Film itu lagunya sih 4, filmnya 5. Gue juga suka kita Nggak ada. usahakan rumah itu. Kelebihan deh kalau 5, 4,5 lah. Gue suka kita usahakan rumah itu 4. Pokoknya gue jamin kalau dia nonton nangis dia. Kalau lu mah nggak tahu. Kalau dia kan cengeng. Lu cengeng. Lu nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film nangis gak? Enggak lah, gue ketiduran. Berarti gak bagus dong. Bagus. Tapi lu Cuman ketiduran. dialognya kan panjang kan. Iya sih. Iya. Itu banyak Ngantuk. ceritanya gitu kan. Maksudnya Enggak sih, gue waktu nonton JCDev gue ketiduran karena gue habis lari. berarti lu gak nonton sampai selesai dong. Sampai selesai. Gue habis lari nih, minggu pagi gue lari. Nonton lu di Siangnya Netflix. gue nonton. Enggak, gue nonton di bioskop. Wah, mager juga sih. Gue di Netflix. Iya, gue mandi di mall pertama kali. Ya kan gak enak kan ya, bau ya. catat ini momen lucu nih. Gue pertama kali gue mandi. 1 2 Nggak mandi yang ini sih, cuman kayak sabun muka, sampoan. mandi di mall anjir. Nggak yang sampai mandi. Kalau Mandi banget. kalau mandinya di tempat gym oke lah. Maksudnya gym di mall. Kan? Iya. Ini mandi di kamar mandi XX1. Enggak. Iya di XX. Bukan di mallnya, kamar mandi mallnya, bukan yang di XX. Mall Gimana? Mall Mall apa? Ada di Bandung. KVJ. Enggak. Ya sebut aja. Kamar mandinya bagus atau enggak? Rekomendasi. Bagus. Rekomendasi kamar mandi mall. Gua ada lah waktu itu di Sumarekon waktu itu. Oh bagus berarti ya. Enggak, nontonnya di bukan di Sumarekon, belum buka waktu itu. Jadi gua nonton di Ubertos. Gila. Jauh dong. Ada. Emang jauh, gua lari di Sumarekon. Lari. Oh nontonnya di Ubertos. Nontonnya di Ubertos. Mall Sumarekon belum buka waktu Berarti itu. lu mandi di WC Ubertos. Iya, Bagus. karena Karena lu bisa mandi buktinya. iya. Ya udah. Emang jatuh cinta seperti di film-film ini Nonton bagus. siang kan. Ya Siang. capek kan habis lari. Lu ketiduran. Karena Banyak dialog. betul, filmnya sangat Ngantuk. berdialog Ketiduran sekali. bentar kayak 5 menit atau 10 menit. Iya. Cuman sampai akhir nonton. Itu bagus sih filmnya. Bagus. Yang menang awards juga. Banyak lagi. Banyak best director ya. Best picture ya. Aktornya juga dapat. Best aktor. Aktor Tujuh utama, penghargaan aktor deh kalau pendukung. Apa banyak lah. Kalau nggak salah gue lihat 7 nih. Iya, 7 award. Itu juga keluarga Cemara juga kalau nggak salah. Itu Yandi ya. Yang Penulis tapi bukan sutradara. Yang itu apa sih? Kocak bagus banget. Tapi Yandi juga di yang jatuh cinta dia jatuh cinta seperti di film-film, dia nge-direct juga deh. Direct sama nulis. Nah, ini juga sama, Satu Kakak Tujuh Ponakan ini direct sama nulis juga. Ada rekomendasi lagi? Lanjut ya. Ya lanjut. terakhir paling penyanyi siapa ya? Oh ini aja deh, Fatin Sitskia. Anjir lama. Itu Lawas ya, film ada lawas. judulnya Jangan Kau Bohong. Itu yang lagu Jangan lama. kau Apa bohong, baru? aku pun percaya. Di album Fatin tuh X Factor ya? ya, Spectre. Spectre. Yang kerudungnya tuh khas dulu kan. Iya. Sekarang mah cakep dia. Jadi lagu Udah ini nikah. Nggak tahu sih. belum. Jadi lagu ini tuh dia tiba-tiba bikin video TikTok pakai sound itu. Hmm.
Lu sedih. Nggak sedih. Lagunya apa kayak Senang. update ada hip hopnya juga. Anjay. R&B, Hip hop. masih ke pop. Ya itu asik sih. Coba dengerin 5 lah. Anjay, suka banget dia. Gua Oke. ada Hello-nya Adele kan? Adele. Di aransemen Mm. oleh grup Team Eckers dan The Smoking Section. Itu tadi udah denger kan? Ya. Itu fusion banget. Gue lagi suka. Kenapa ya? Gue lagi suka lagu-lagu kayak gitu. Pokoknya kayaknya emang gue sukanya kayak gitu deh, fusion gitu. Ya udah lu bikin kayak Dirty Loops kalau Susah mau. kocak. Ayo, gue yang keyboardnya. Kan realitanya juga keyboard sambil nyanyi. Berarti lu sambil nyanyi. Ya udah, gue main bass. Bassisnya juga jago. Iya, Drummernya juga jago. Bisa. Bisa. Itu jago sih. Gue bisa lah main bass. Bisa. Gue juga bisa. Bisa, ya udah. Yaudah kita bikin ini pas bertiga ya. Dia main drum. Lu main drum. Gue vokal keyboard gue. Iya, boleh. Untuk lagu Hello yang aransemen ini gue rating 5. Gue suka. Oke. Udah itu terakhir rekomendasi gue. Cuma 3. Gua ada 2 lagi. Yang ketiga gue ada dari ini Epic High. Epic High itu grup hip hop dari Korea. Ini lagu lamanya. Ini featuring Yunha. Judulnya Umbrella. Payung. Mana? Kamu. Lu tahu lu. Enggak tahu yang ini. Pokoknya ada lagu lama lah. Kita undang mas-mas inilah. Undang mas-mas ini mau. Yang dekat-dekat dulu aja. Ini kurang dekat. Iya. Tapi kalau diundang dia mau kocak. Ya iya. Ya udah, sabar dulu lah, ini lagi ngobrol masih Roke dia mah motong-motong obrolan mulu. Potong gajinya produser. Lanjutin kocak. Udah bete gue. Indramayu bad mutan. Ya jet lag. Ya udah itu. Pokoknya gue umbrellanya Epic High. Gue suka karena kemarin lagi nonton drakor. Terus OST-nya itu. Terus sebenarnya gue udah denger dari lama lagunya. Oke. Udah ada di playlist juga dari dulu. Cuman keinget lagi karena drakor itu. Drakor apa sih judulnya? Baru nonton 1 episode gue juga. Judulnya? Nggak tahu lu. Apa drakor baru? Runner. Oh, Lovely Runner. Oh. Premis gue awalnya udah underestimate kayak gue kebingungan kan nyari tontonan. Cuman gue lagi spesifik pengen nonton drakor karena lagi mager. Nggak tahu kayak suasananya tuh kayak drakor kali ya. Cuman dari lama tuh gue nggak nemu tuh kayak. Tonton aja ada Auditors. Sabar dulu. Ini kan kayak gue tuh biasa gitu kan, beli makan, buka komputer, buka Netflix, cari tonton lah. Nah udah 5 kali kayak gitu nggak nemu. Akhirnya nonton YouTube. Nah Gusti Wiu. Ya akhir-akhir ini sih lagi nonton podcast yang ada dianya lah. Terus nyebelin banget ya Gus. Sumpah. Emang nyebelin sih, gue juga sekarang jadi nonton dia mulu. Cuman ya udah pokoknya gue gitu kan. Terus di rumah waktu itu udah siap nih makanan. Ya udahlah apa aja lah gue tonton. Gue pencet dah Lovely Runner itu. Kayak ya udahlah yang penting nonton. Setengah tontonan tuh gue kayak udah mager gitu, kayak ceritanya tuh tentang fangirl ya fangirl menjadi fangirl aja. Dia ngidolain satu member grup musik gitu. Ya udah. Dia cegil. Dia tuh fans gila, maksudnya kayak gila-gila. Jadi dia tuh sempat putus asa karena suatu kejadian di hidupnya. Terus dia jadi semangat karena kata-katanya si member ini. Oh, makanya dia ngefans banget. Terus cinta banget sama lu. Terus di episode pertama ya ini.
Terus si membernya ini tuh depresi ceritanya. 5 tahun kemudian pokoknya udah jadi artis banget. Terus dia tuh kayak depresi gitu. Nggak tahu masalahnya kenapa, terus kayak bunuh diri gitu. Si fans ini gila lah. Fans ini kayak Stres dong harusnya. iya, terus kayak sebelumnya tuh dia habis ketemu sebelum dia bunuh diri ini tuh. Terus kayak dia kayak masih nggak terima. Maksudnya dia nyamperin ke rumah sakitnya, terus ada jam tangan yang pokoknya emang agak fantasi gitu sih. Terus ada satu momen jam tangannya jatuh ke sungai, dia ambil, set, jam tangannya kayak kepencet, set, kayak memutar waktu gitu. Oh, berarti jadi Set, kayak hidup balik lagi lagi lah. kayak SMA. Berarti dia indigo dong. Nah, nggak tahu. Nah, premisnya tuh awalnya gue mager. Anjir, fantasi, Berarti gak jelas. Oh. Terus anjir ternyata seru dari situ. Dia jadi indigo Jadi dong. menarik. Jadi Enggak. dia tahu maksudnya Nah, nanti lu jatuh lu. Iya, itu yang Nanti lu jadi mati kayak lu. jadi menarik. Jadi Ngerti nggak kayak sih? Oh, Kan banyak tuh premisnya kayak gitu. terus dia jadi cegil lah jadinya. Kan dia tuh tahu kalau mereka tuh seumuran, terus sekolah waktu SMA-nya tuh seberangan. Ya namanya fangirl ya, jadi risetnya sampai dalam. Jadi dia tahu dong dia mau jadi artis. Nah, sebelumnya dia baru nyadar tuh pas udah mau lulus. Oh. Terus ya dia nggak tahu juga, belum terkenal kan waktu itu mah. Terus karena belum mundurnya pas terkenal. SMA, Pas akhirnya tuh. dia samperin tuh, dia panik kan, anjir, gua masih SMA. Terus lah, berarti dia sekolah di sini, dia samperin. Terus Ya berarti indigo dia. iya, dia udah tahu masa depan. Masa depan. Terus ya gitulah, itu menarik. Gue jadi nonton sampai habis episode 1-nya karena anjir ternyata seru. Ya itu sebenarnya udah banyak ya film yang kayak gitu kan. Kayaknya sih banyak ya, Cuman cuman udah beberapa. terus film itu yang tuh nonton. scene spesifiknya tuh bagian hujan. Bukan hujan, salju. Bagian salju dia dipakein payung sama si cowoknya. Baper banget. Ya. Nah, di masa depan sama masa lalu si cowoknya ngelakuin hal yang sama. Ngasihin payung. Jadi kayak waktu yang sebelum cowoknya depresi bunuh diri ini, dia tuh lagi ke ceritanya dia tuh pakai kursi roda si cewek ini karena kakinya lumpuh. Terus kejebak salju, dipayungin. Terus dia throwback ke SMA. Ya dia masih belum kecelakaan kan, kakinya masih ada. Berarti dia tahu harusnya jangan kecelakaan Nah, dong. itu dia. Makanya yang menarik tuh itu gitu, banyak kejadian di masa depan yang akhirnya dia hindari. Terus di kejadian yang sama salju turun juga, dipayungin juga sama si cowoknya. Nah, makanya gue jadi anjir, bener ini lagu judulnya Umbrella gitu, lagunya si Epic High ini. Oh, berarti asal usulnya itu dong. Iya, makanya gue Dia kayak mayungin anjir cewek. ini. Maksudnya gue tersentuh banget sama scene itu tuh karena secara plot ceritanya emang dalam banget gitu. Terus lagunya pas banget gitu. Pas. Gue kayak anjir nih keren. Mana ada dua situasi yang berbeda kan. Iya. Satunya kursi roda, satunya udah enggak. Iya. Gitu. Apalagi Belum lebih Oh, belum. Kan jangan kan nggak mungkin dong. Nggak tahu ya, gue baru nonton 1 episode. Ya kalau ya harusnya jangan dong kan dia udah tahu nih. Anjir gue mau ketabrak masa gue jalan ke sini. Ya udah dar. Ya siapa tahu ada kecelakaan lain. Oh iya juga ya kan. Ya udah itu rating dari gue 5 nih lagunya Epic High Ya udah. yang Umbrella. Satu lagi ada lagi satu. Lu lagi. ada nggak? Udah dia. lagi. Ya enggak, lu ada. Udahlah. Udah. Gue mau boker. Ya Ya udah gue boker ya. Gue terakhir nih gue. Ya udah terakhir deh. Tutup dulu. Terakhir gue ada klasik karya romantik sih eranya mah. Karyanya Rachmaninov. Rachmaninov. Itu karya yang buat piano. Judulnya Nocturne. Nocturne-nya yang di bukan Chopin. Gue kepikiran kalau lu tuh dari dulu dia tuh sering mainin karya Chopin. Chopin. Gue punya tebak-tebakan. Apa kocak. Pokoknya kalau piano bunyi suaranya nocturne-nya Chopin pasti ada dia di ruang piano. Tebak-tebakan. Anjing, Bang. apa? Gue cepet pengen boker, kocak. Bang apa yang Bangke. Bangsat lu. enggak. Apa dong? Bang apa yang dipunyain sama komponis? Bang apa yang punya lu? Komponis. Ya, bang apa yang dipunyain sama komponis romantik? Bangkrut. Bukan. Bangga. Bukan.
Nyerah. Bang Bucopin. Bang Bukopin. Tahu kan Bang Bukopin? Tahu. Copin kan tulisannya Copin. Iya, tahu. Kopin, Bukopin. Bang Satu Bukopin. lagi ya, satu lagi. Ini jokes anak klasik. Satu lagi. Komponis romantik mana yang asal Sunda? Sunda Gaul. Anak Sunda Gaul. Gua nggak tahu lagi. Komponis, pianis asal Sunda. Gaul. Ada well-nya kan berarti. Ada well-nya harusnya. Enggak lah, belum tentu. Ya, coba tebak. Rachmaninov well. Rafael. Bukan. Rawel. Bukan. Mang Rawel. Rafael, Bukan. Rawel. Bukan. Ya udah apa? Enggak tahu. Tchaikovsky. Apa sih anjing? Cai air, Harusnya- Kopsky, kopi, harusnya lu- air kopi, bro. Garing banget anjing. Harusnya Tchaikovsky. ini harus gabung ke Gustiwi nih. Harusnya komponis asal Rusia lu bilang. Enggak lah. Kan Tchaikovsky. Orang Sunda, Bang. Tchaikovsky. Rawel ya. Rawel udah paling Sunda banget ya Rawel. Kopsky kan gaul. Mending Rawel. Mending Rawel. Enggak, Rafael itu mah Rafael. Iya Rawel. 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 Ya udah, kita balik lagi ke rekomendasi terakhir. Ini dari Jokes Rachmaninov. anak klasik bro. Gue nyari kan ya, Rachmaninov apa ya? Nggak nemu lagi Rachmaninov, malah kepikirannya doa itu. Berarti lu bikin soal jokes belum ada jawabannya. Ya gue yang bikin. Coach Gimana gue? Nah ini Rachmaninov yang gue rekomendasiin tuh, kan ada 3 ya, Rachmaninov punya 3 karya nocturne. Lu tutup lah produser. Itu boker dulu ya. gue rekomendasiin yang di C minor. Jadi bukan C minor. Kan ada 3 tuh ya. Ada yang di F, ada yang di C. Bentar gue denger bentar. Itu dari A. Bukan yang di C minor. Berarti yang di F mayor. Bukan F mayor. Berarti yang di Yang terakhir udah gak usah didengerin lagi. mana sih yang nomor Karena itu 1? udah pasti rekomendasi dari lu. Yang terakhir kan cuma ada 3 opsi. Ntar F mayor, C minor, sama satu lagi di apa ini gue lupa. A, B, Bukan. Kiss, C, Nomor 1. D, E, Ini kan in F. F. Terus tadi apa? Ada yang C minor. Kenapa lu nggak kasih love? Ini udah di like, cuman yang itu belum. Bentar. Mana Mana sih nomor? Nah ini F sharp minor, Fis minor. Fis minor. Nah ya yang ini. Gena. Nah kan intronya juga. Ya. Nih gue kasih 10 detik lah. Terus itu udah nggak ada ini kan, udah public domain kan. Sama Enggak, ini di closing. ini di Spotify. Tapi public domain enggak? Ya di Spotify mah pasti royaltinya kan. iya. Udah 10 detik sih ya udah. Oke. Terima kasih semuanya. Ini kayaknya episode paling panjang. Rekomendasi dari kita udah. Mungkin ada rekomendasi dari kalian semua. Ya. Yang mau untuk 10 pendengar. Jangan 10 pendengar. Tulis di komen. Untuk 10 pendengar pertama Dapat kopi dari produser. dan jangan lupa komen. Aku 10 pendengar pertama siapa? Aku. Pokoknya komen pertama kita kirimin kopi Makmur Jaya. Ya, ntar tinggal DM aja alamatnya. Langsung Kita kirimin. Oke. Jangan lupa Oke, dengerin. Terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe, and like, comment, subscribe. Semua Di sosial media Di kita ya. X, di TikTok, TokTok, Shopee, Tokopedia. WeChat, Nggak nggak ada. ada. Facebook, nggak ya. Pokoknya TikTok, X, YouTube, YouTube, Instagram. Instagram. Udah 4. 4. Oke. Eh, Episode ke-18 bakal jadi Face episode paling spektakuler. Producer Sepanjang face masa. reveal. kita Jadi nanti bikin opening yang megah. opening yang mewah. Kayak tadi aja, udah 2 itu cuman Kalau nggak mager. C sama D doang. 1 2 mayor, 1 Bosan. Gak apa-apa lah. Bosan. Buat para musisi yang pakai progresi C 1, kedua 2 mayor. mayor. 1 2 mayor. Stop. Stop. Lu kocak. Gua juga ya. Lu sendiri. Enak lagian. Tuh. Ya udah. Bosen, 1 2 mayor tuh. Ya udah 1 2 mayor 7 enggak apa-apa. Sama aja kocak. Satu- Dikasih 7 doang. Ya udah. Udah pokoknya jangan 1 2 mayor band. Jangan.
bagus soalnya jangan. Kepake itu kepake. Iya kepake sih. Ya udah oke itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Pas 1 jam 40 menit. Dah.